Ya udah. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Ini pada videonya pada off ya. Malam, di-on-in dong yuk, biar kita bisa saling Siap. berhalo-halo. Iya. Ya, terima kasih ya kesediaan nih kawan-kawan Sobat Runner semua meluangkan waktu di minggu malam ini. Ya, jam 7 kita kembali bertemu di Smart Running Series episode kelima kita ini. Ini udah episode kelima nih. Ya, yang pertama kita udah cerita tentang basic running, terus kedua seputar apps, ya. Terus yang ketiga tentang basic dasar modeling human performance. Terus yang kemarin 2 minggu lalu tentang bagaimana realize advanced apps ini pokoknya melebihi aplikasi yang lain. Nah, sekarang kelima ini kita akan ada sharing session lagi juga, ya, experience sharing. Kita setiap 2 minggu sekali kita akan pasti mendatangkan bintang tamu nih ceritanya. Nah, di episode kelima kita ini nih kita kedatangan bintang tamu kita, Clayvi. Ya, kalau mungkin di layar kalian ada di mana sih posisinya? Cari coba yang mana Clayvi. Iya. Ini panggilannya Sultan nih, suhu. Clayvi Berat tuh ini, bebannya. waduh, Clayvi ini nih satu-satunya finisher loh kemarin di event yang luar biasa sulit, GP 100 km ya. Ini dari peserta kemarin berapa? 14 peserta ya. Satu-satunya yang finish Clayvi. Nah, di episode kali ini dia akan men-sharing kepada kita ya tips dan triksnya gimana sih sampai bisa berhasil podium 1, juara satu-satunya finisher ya, sharing kepada kita semua. Oke, jadi kita stay tune ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya kita akan ada sharing session, experience sharing, terus kemudian juga dari Hansis selaku produser dan penggagas acara ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada pembuka dari Hansis, silakan. Iya, iya. Makasih semuanya udah join. Yang sudah biasa join atau yang baru join. Salam kenal semuanya ya. Ya sebenarnya kita lebih ke mau sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman atau experience dari teman-teman yang mungkin bisa menjadi contoh atau pelajaran. Jadi intinya sih sebenarnya bukan ngajarin ya, tapi kayak memberikan contoh yang mungkin juga cocok, mungkin juga enggak gitu. Tapi harapannya bisa diambil yang cocok aja atau bagus-bagus aja. Kalau misalnya nggak cocok ya udah dilupain aja gitu. Jadi lebih ke pengalaman aja. Misalnya kalau pengen tertarik ke situ, caranya begini. Kalau misalnya tertarik di road, caranya begini gitu. Tapi itu bukan satu-satunya cara gitu. Masih banyak jalan lain yang mungkin lebih aman gitu. Kalau kita kan cenderung sesuai dengan tingkat pengalaman kita juga gitu. Misalnya saya udah berlari cukup lama 7 tahun, Clevi juga mungkin hampir sama juga. Jadi disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Pada intinya awalnya kelihatan sangat menakutkan, menyeramkan, tapi kalau kita tekunin itu secara pelan-pelan gitu, oh ya ternyata harus pelan-pelan juga gitu, nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu ekstrim, tapi mungkin coba dulu yang mudah-mudah, misalnya trail di Sentul, trail di mana, harapannya kita suka melihat alam, terus kita jadi suka jadi trail run gitu, atau suka jadi lari di road, ultra, atau sejenisnya itu gitu. Dan untuk GP ini memang salah satu yang paling susah ya, kalau aku lihat 100 km itu race-race lain nggak ada yang elevasinya sampai 10.000 gitu. Bisa aku bilang ini mungkin jadi paling susah di dunia gitu, karena memang susah sekali. Dan aku pun sendiri tiap tahun ke sana nggak pernah absen dari edisi pertama sampai terakhir itu udah 5 tahun, tiap tahun mencoba dan nggak selesai juga, nggak finish gitu. Jadi intinya sebenarnya ini terlihat sebagai simple ya, tapi aku sendiri mencoba 5 tahun juga nggak berhasil juga gitu. Jadinya aku pengen belajar juga gimana sih caranya. Aku tanya sama Clevi gitu, kasih contoh dong gitu. Nah ini Clevi akan sharing uh,
sangat dahsyat sekali kalau aku bilang, karena nggak banyak yang sudah selesai GP 100 ini. Mungkin di dunia cuma 14 orang gitu, termasuk Levi. Ya, silakan Claire. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu buat semuanya teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih buat Hensi sama Cipopo juga yang sudah memberi kesempatan saya untuk share pengalaman saya. Sebenarnya ini pengalaman ya, jadi saya lebih banyak akan cerita tentang perjalanan saya dalam berlari, karena itu semuanya yang akhirnya mendukung untuk saya akhirnya bisa melewati race-race yang saya lewati semuanya, termasuk GP 100 ini gitu. Jadi saya pasti akan share cerita-cerita tentang pengalaman saya dari awal sampai ke tahun 2019 bisa menyelesaikan race GP 100 tersebut. Udah kelihatan belum ya share-nya ini? Kelihatan, sudah kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Ini sebentar. Next-nya lewat mana ya? Bentar ya. Oh. Jadi seperti yang Hendra bilang tadi. Bisa di full screen, Claire? Belum full screen. Ya? Belum full screen ya? Oke. Oh ya bisa, udah. Jadi seperti yang ceritain pertama kali tadi sama Hendra, suka atau enggak, saya pernah dengar si Xavier Tevenat ngomong nih waktu dia sebelum race di UTMF. Jadi wawancara, terus ditanyain, kamu kok bisa Xavier Tevenat, mungkin pada tahu ya, dia salah satu finisher UTMB yang ya saya juga nggak hafal sih berapa tahun, pokoknya dia sempat menang beberapa kali lah. Dia gimana kamu bisa bertahan lewatin jalur yang sulit sampai 100 miles kalau kamu nggak suka, dia bilang kayak gitu. Saya sebenarnya mau ngomong saya suka atau enggak, ini awalnya saya berlari di tahun 2013. Awalnya tuh saya berlari karena saya mau punya habit yang lebih baik, timbangan saya berat, dan saya nggak suka bangun pagi. Awalnya sebenarnya cuman as simple as that. Jadi saya mau mulainya tuh dengan jalan pagi aja, sebenarnya cuma jalan pagi 5 kilo. Setelah itu saya olahraga cross training simple lah, seperti cuman sekedar 7 minutes gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu saya ada komunitas, ketemu dengan teman-teman saya, termasuk Rian salah satu di situ. Rian ada di sini, dan teman saya juga ada ini yang ada di foto nih, di foto ini. Rian, Jimmy itu teman-teman saya, dan mereka yang mengajak saya untuk, karena mereka lihat saya interest di lari, mereka ngajak saya untuk yuk ikutan lari kayak begini nih, lari. Oh oke, gitu kan, saya nggak terlalu kenal banyak tentang lari, dikenalin sama mereka, sampai suatu saat mereka mau ikut race. Waktu itu tahun 2014 ada race di Rinjani, RAR 21, mungkin ada yang udah pernah tahu race itu di Rinjani, dan mereka mau latihan untuk race itu. Nah, saya juga sebenarnya diajak ikut, cuman saya pikir saya ikutlah latihannya aja gitu, karena saya mulai ikut tertarik dengan lari. Waktu itu saya ingat saya baru lari cuman 17K paling jauh tuh, itu di road. Nah, sama mereka diajakin ikut trail running 21K di Sentul. Saya juga agak-agak takut ya pertama kali, cuman ya saya coba aja lah untuk ikut lari sama mereka, dan benar, baru 6 kilo pertama itu rasanya kayak udah setengah mati kan ya, rasanya kayak aduh berat banget ya. Tapi dari kejadian itu, setelah saya pulang, saya merasa kayak wah saya suka nih sama lari trail, sama alamnya. Saya yakin orang-orang di sini juga pasti banyak yang mengalami hal yang sama gitu dengan trail running. That's why menurut saya banyak yang suka sama trail running. Saya mulai, karena saya interest, minggu depannya saya cari tahu gimana caranya bisa langsung pergi ke Sentul lagi gitu kan. Zaman dulu tuh belum ada jam-jam, mungkin sudah ada, cuman saya kurang tahu jam-jam yang ada GPX-nya yang kita bisa coba rute-rute sendiri. Apalagi pelari baru kayak saya gitu kan, saya mana berani gitu lari-lari langsung ke Sentul, yang which is menurut saya Sentul itu lebih memusingkan rutenya dibandingkan Gunung Gede. Nah saya nggak berani, jadi saya ngotot. Mulai dari situ
saya pingin nih lari-lari trail, jadi saya coba lihat komunitas ini, kalau ada lari di Sentul saya ikut. Cuman sekedar tahu rutenya aja, sama bisa merasakan hal yang sama. Nah, itu tahun 2014. Akhirnya teman-teman saya ini, setelah dari Sentul, mereka berlatih ke Gunung Gede, saya juga cuman ikutan aja, nemenin gimana sih rasanya Gunung Gede, gitu kan. Mereka bilang Gunung Gede tuh, waduh, susah banget, gini. Saya cobain juga. Dan dari situ saya juga ketemu kayak, wah, ternyata kok menyenangkan ya. Itu pertama kalinya saya naik gunung seumur hidup, kalau mau dibilang. Saya sebelumnya sama sekali nggak pernah naik gunung, dan saya sangat takut sama kondisi-kondisi gunung gitu loh. Saya benar-benar orang kota yang nggak pernah ke alam, kalau mau dibilang waktu itu kondisinya. Jadi saya berasa kayak, waduh ini kok menyenangkan ya, kok dari dulu saya nggak pernah tahu naik gunung ya. Jadi saya akhirnya setelah kondisi itu, nah ada satu momen penting nih bersama dengan teman-teman ini juga. Kita ketemu dengan satu orang namanya, mungkin pada tahu ya, dia coach Ironman sebenarnya, Om Lee Surya. Kalau pada tahu, mungkin pernah dengar. Om Lee Surya itu pernah ngasih pelajaran buat kita gitu, kasih motivation things gitulah. Kayak kalau kalian mau, kalian datang aja, kalian dengar. Nah, di situ dia cerita tentang Ironman sebenarnya. Nah, di situ tuh sangat menginspirasi saya. Di situ tuh dia tunjukin video-video orang yang ngelakuin endurance sports. Dalam hal itu tuh si Ironman sih ya. Saya berasa kayak, wah, kok menginspirasi sekali ya. Dan dilihatin di situ orang yang finish itu disambut sama anaknya, terus anaknya kayak berasa bangga gitu kan sama papanya. Wah, bisa finish kayak begitu gitu. Saya juga terinspirasi dengan hal-hal itu. Saya berasa saya juga pingin nih kalau anak-anakku bisa bangga ngeliat saya lari-lari kayak begituan, dia olahraga kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu yang menginspirasi. Cuman akhirnya saya nggak terlalu masuk ke Ironman karena jujur Ironman buat saya termasuk olahraga yang cukup mahal. Gitu. Jadi saya pikir saya interest nih ke trail running. Nah, akhirnya saya mulai lebih mendalami trail running. Saya mulai lihat-lihat apa aja komunitas-komunitas yang ada. Akhirnya saya tahu ada race namanya BTS. Karena melihat iklan-iklan BTS itu, akhirnya saya kepingin, saya harus ikut nih race-nya nih. Saya kepingin banget melihat keindahan alam BTS itu sambil berlari. Karena saya nggak terlalu biasa di gunung, saya pikir, atau alam-alam seperti itu, saya pikir dengan saya cuman berlari, saya nggak perlu terlalu berlama-lama gitu di gunung. Saya cuman sekedar muterin, menikmatin alamnya, terus saya udah selesai, saya sudah bisa menikmati gunungnya dengan cepat, kira-kira seperti itu. Itu sebenarnya yang saya pingin dari, yang saya suka awalnya dari trail running. Saya bisa melewati suatu gunung dengan cepat, dan saya bisa melihat keindahan-keindahan itu juga sekejap aja gitu, nggak perlu lama-lama. Karena kalau saya tinggal di gunung lama-lama juga mungkin saya nggak betah gitu. Sebenarnya as simple as that. Nah, saya bermimpi gitu kan ikut BTS. Saya kepingin ikut BTS, terserahlah race-nya kayak gimana pun juga. Nah, saya lihat di iklannya, kalau yang 30 kilo itu nggak lewat, paling mentok tuh mesti ikut yang 70 kilo untuk bisa melihat pemandangan di oro-oro, apa sih danaunya itu? Ranukumbolo. Danaunya terus, hah? Ranukumbolo ya. Danau. Ya pokoknya ada danau-danaunya deh, sama rumput yang tinggi itu. Rasanya kayak, waduh keren banget nih, bisa lari di tengah rumput-rumput, terus di danau-danau tuh rasanya kayak indah banget. Kalau lihat syutingan filmnya ya, padahal kenyataannya mah nggak sampai, kenyataannya mah setengah mati larinya. Ya itu yang saya idam-idamin gitu waktu itu. Nah, karena saya harus untuk ikut BTS itu minimal waktu itu kualifikasinya adalah FM. Atau minimal pernah ikut trail running 21 kilo. Saya masih belum punya itu semuanya. Saya nggak pernah ikut event FM. Saya juga nggak pernah ikut race trail running yang 21 kilo. Saya pikir saya coba FM sendiri deh. Kalau gitu. Mohon maaf, saya intinya mau ngirit gitulah. Saya nggak mau ikut race. Saya mau coba FM sendiri. Saya coba tuh 3 kali FM sendiri. Bisa dapet lah sub 5 gitu kan, pakai jam. Dulu saya masih pakai, belum punya jam, saya masih pakai
handphone, dan power bank. Kira-kira seperti itu. Kan untuk 5 jam handphone masih gampang mati itu. Jadi saya pakai power bank, saya coba lari FM 3 kali. Tapi kenyataannya akhirnya sebelum race BTS tersebut, saya ikut akhirnya daftar untuk bisa dapat kualifikasi yang sebenarnya di FM Jakmar. Tapi saya cedera di FM Jakmar itu. Intinya BTS 70 di tahun 2014 itu saya nggak bisa ikut saat itu. Namun ini yang saya lupa tadi, sebelum FM tersebut ada race kecil nih yang diadakan sama Pak Nanang waktu itu di Gunung Gede Pangrango. Saya cukup nekat waktu itu coba mau ikut race ini karena waktu itu dibilang race ini juga bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti race event BTS, bisa dapat sertifikat gitu. Asal bisa menyelesaikan rute Cibodas, Pangrango, Gunung Gede, Surken, dan Putri, dan kembali lagi ke Surken. Setelah itu camping di sana kita. Jujur aja itu kali kedua berarti saya naik ke Gunung Gede. Saya yang pertama adalah yang sebelumnya yang ini, yang kedua ini adalah kedua kalinya saya naik Gunung Gede. Saya ini sih, di situ saya juga pertama kali ketemu sama Hendra Siswanto, dan saya juga nggak terlalu berani menyapa karena diperkenalkan sama Pak Nanang, ini pelari FM yang udah sub 3.30 gitu, dibilangnya waktu itu. Jadi rasanya kayak ya siapalah saya ya, gitu kan, ketemu sama orang ini kok kayaknya serem banget, kenceng banget larinya. Dan DNF dong ya. DNF-nya karena kepentok kan. DNF-nya karena kepentok. Hendra waktu itu kepentok kalau nggak salah. Saya cuma dengar kabarnya ada pelari yang kepalanya kepentok berdarah gitu. Nah di kondisi ini pertama kali saya naik ke Pangrango juga, dan rasanya memang setengah mati sih ya, sampai turun ke Putri juga. Jujur saya belum pernah tahu rute ke Pangrango dan rute ke Putri yang mesti melewati Surken. Nah kondisi waktu itu, waktu saya melewati Surken, itu pas hujan deras, lebatnya minta ampun. Itu sampai petir-petir gitu kan. Saya sampai mikir, ini kok ngerinya ngeri minta ampun ya. Terus lapangan luas seperti Surken tuh saya kalau kena petir gimana gitu kan. Saya sampai takut sendiri gitu. Aduh Tuhan, ini sih ngerinya minta ampun ya. Saya nggak tahu mesti kemana nih, tapi saya harus selesaiin si race ini nih untuk saya bisa ikut ke BTS. Pokoknya akhirnya saya coba lari, nggak kelihatan tuh turun ke Putrinya kemana kan. Akhirnya saya melipir ke kemah, ada orang di dalam kemahnya, saya coba berlindung di situ juga. Ya tapi kenyataannya orang yang di kemahnya juga lagi ketakutan tuh mereka. Sampai ngomong, aduh Tuhan, ini hujannya kok ngeri banget gitu kan. Mereka juga ngomong gitu, waduh, saya juga lebih ngeri juga ya. Akhirnya saya selesai finish 10 jam 15 menit di race itu. Saya nggak dapat kualifikasi juga untuk bisa pergi ke BTS Ultra. Intinya 2014 race ini DNF, FM juga saya terpincang-pincang karena di kilometer 30 nggak selesai. Itu ya nggak ada pencapaian apa-apa lah kalau mau dibilang. Selesai dari situ, tahun 2015 saya langsung lompat aja cepat, saya ikut GP maraton lagi 21 km. Itu cuman Gunung Gede aja, dan akhirnya itu untuk mendapatkan kualifikasi akhirnya untuk bisa ikut BTS. Dan akhirnya saya ikut BTS 70 kilo, itu pertama kalinya saya finish di BTS, saya merasa mimpi saya udah tercapai. Nah, di 2015 itu juga sebenarnya, mohon maaf, yang 2016 akhirnya saya mencoba ikut Gepang Speed Trail 25 kilo, fotonya ada yang ini. Itu saya mencoba lagi naik ke Gunung Gede. Saya mulai lebih attach dan mulai lebih suka dengan trail, dan saya tahu tempat yang paling cocok buat saya latihan itu bisa lebih, maksudnya latihannya bisa lebih keras itu di Gunung Gede. Jadi saya sering ke Gunung Gede mulai dari setelah tahun 2015. Nah, tahun 2016 itu saya coba ikut race juga yang diadakan sama Om Lexi. Itu Gepang Speed Trail 25 kilo.
saya ikut ini karena saya tahu juga ada race yang diadakan Kang HW, Kang Hendra, GP 100 itu paling minimnya adalah GP 25 dan itu COT-nya harus 9 jam. Saya kepingin tahu saya bisa dapat nggak sih waktu di bawah 9 jam itu. Nah, waktu saya ikut race ini, saya bersyukur gitu. Saya juga cukup kaget dengan percobaan-percobaan yang percobaan race ini, saya bisa dapat 7 jam waktu itu. Dari antara yang ikut itu semuanya saya dapat ranking 6 waktu itu. Saya cukup bersyukur untuk pencapaian itu. Nah, saya memberanikanlah ikut race AWU 60 kilo. Ini adalah Arjuna Welirang. Arjuna Welirang Ultra yang sekarang mungkin lebih dikenal dengan MSC. Kenapa saya ikut AWU 60 kilo? Rencananya saya kepingin ikut Rinjani 60 kilo waktu itu. Jadi saya pikir race ini bisa saya pakai nih buat latihan untuk ikut Rinjani. Saya juga kepingin bisa ke Rinjani. Tapi di race ini ternyata jujur aja saya DNF. DNF-nya adalah karena saya nyasar. Saya nyasar dan saya benar-benar baru pertama kali ketemu yang sebenarnya di BTS sudah ketemu malam sih. Cuman di sini saya benar-benar merasa takut di gunung. Saya merasa kayak saya nyasar, saya nggak tahu mesti kemana, saya nggak punya GPX macam-macam, dan peta juga nggak ada waktu itu. Dan markingnya juga hilang di tempat yang saya nyasar itu. Itu saya benar-benar takut jujur aja, dan saya mengalami sedikit pengalaman-pengalaman yang halusinasi yang mengganggu di race itu. Cuman itu pun jadi pelajaran buat saya akhirnya untuk bisa lebih baik lagi. Jujur aja pengalaman DNF di AWU ini sebenarnya jadi kunci yang bikin memicu saya untuk latihan lebih banyak, karena perasaan saya waktu DNF di situ tuh saya rasanya benar-benar kayak sakit hati banget deh. Kalau mau dibilang itu rasanya kayak, aduh, ini gue race-nya sebenarnya gue bisa finish, tapi gue nggak bisa kelar karena pertama memang mungkin pace-nya lambat, terus udah gitu karena pemandangannya bagus pun saya sempat berhenti hampir setengah jam sekedar untuk ambil foto waktu di puncak Arjuna. Jadi itu juga jadi pelajaran buat saya, kalau nge-race fokuslah sama race-nya, jangan terlalu menikmati pemandangannya. Kalau mau foto-foto ya naik gunung aja gitu yang santai. Karena ini ceritanya lagi race gitu kan. Kalau mau lihat pemandangan ya ikut tour aja gitu kan. Nah, setelah dari AWU, akhirnya saya karena pingin menguji diri lagi, kira-kira saya bisa atau enggak. Salah satu race yang waktu itu tanda kutip cukup affordable, kira-kira gitu. Itu adalah GP 100. GP 100 dulu itu adalah mungkin bisa dibenerin kalau saya ada yang salah ya. Setahu saya itu race dibuat untuk latihan. Kang Hendra tuh pakai untuk latihannya karena Agi ada salah satu pelari trail Indonesia yang termasuk kelas-kelas atasnya kita gitulah, elitnya kita tuh namanya Fandi Ahmad Agi yang sudah finish di UTMB. Nah, dia tuh mau latihan untuk bisa dapat poin di UTMB. Nah, latihan yang bisa dapat elevasi paling banyak dan paling dekat itu ya GP 100. Jadi kira-kira race ini mau dibuat untuk latihan tersebut. Jadi setahu saya dulu race ini tuh sekedar untuk biayanya adalah biaya sumbangan, jadi nggak terlalu mahal gitulah race-nya. Sekarang sih dia sudah jadi lebih race yang lebih profesional ya kalau mau dibilang GP 100 ini. Nah, pada kesempatan itu ada kejadian Mbak Eni mungkin pada tahu ya, di dunia pelari Mbak Eni disiram air, jadi race itu waktu itu diadakan untuk membantu Mbak Eni. Saya mau coba ikut race-nya, saya pikir waduh saya ikut aja lah race-nya ini, sekalian saya coba menguji diri saya. Saya bersyukur saya bisa finish di race itu. Dari beberapa orang yang ikut, saya jadi finisher terakhir, saya finish keempat. Jadi setelah saya udah nggak ada yang finish lagi di race itu. Saya bisa finish dalam waktu 17 jam
COT-nya ada 18 jam. Nah, berlanjut dari situ, saya udah mulai lebih optimis, dan saya lebih suka lagi sama lari-lari trail memang. Jadi saya memang banyak spend, saya udah netepin memang saya mau gitu loh, saya mau jadi pelari, banyakkan race-race yang akan saya ikutin adalah lari trail aja deh. Walaupun race-race, saya kepingin performa saya di road juga naik dengan mengikuti itu. 2017 saya cuma mengikuti race West Java Marathon, itu diadakan di Pangalengan, suasananya juga trail dan buat saya menyenangkan. Hawanya enak. Setelah itu saya ikut BTS 100 kilo. Nah, di sini saya ada tulis di sekitar sini ada ranking-ranking. Saya bukan mau pamer-pamer saya masuk 12 besar atau 10 besar untuk yang prianya. Cuman saya mau kasih tahu, saya suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang-orang yang finish gitu. Untuk mengetahui kira-kira saya itu sebenarnya kemampuannya kira-kira setara dengan siapa sih. Di sini kan saya ranking 12 tertulis di sini 5 jam. Nah, di atasnya nomor 10 ada namanya Agus Sukaryat. Kira-kira 5 jam. Saya tahu dia adalah finisher BTS 170. Dari situ saya ngeliat, waduh, ini Agus Sukaryat larinya masih mirip-mirip, walaupun emang nggak sebanding sih ya, BTS 170 dibandingin sama cuman maraton gitu kan di sini. Cuman waktunya saya 2 menit, hampir 3 menit lebih lama lah. Masa sih saya nggak bisa gitu kan finish BTS 170 gitu loh. Mestinya sih kemampuan saya paling nggak sedikit-sedikit masih deket lah sama orang ini gitu kan. Mungkin gitu kan saya mikirnya. Ya udah kalau gitu saya memberanikan diri di tahun depannya saya daftarlah ke BTS 170 untuk menyelesaikan race yang memang saya mimpikan itu, yaitu BTS. Untuk persiapan ke BTS, saya latihan, salah satu race yang saya pakai buat latihan itu di Sentul. Kenapa Sentul? Karena memang dekat dari Jakarta. Jadi lagi-lagi nggak terlalu costly lah. Kalau mau dibilang Sentul tuh masih cuman di sini gitu kan. Saya race-nya juga tinggal berangkat naik mobil, langsung race, pulang juga langsung balik lagi ke sini, udah beres gitu kan. Akhirnya 2018 saya bisa menyelesaikan Sentul, BTS 170 kilo, itu buat saya sih menyenangkan ya race-nya, karena saya menyenangkan. Kenapa? Karena ya jujur aja ya, saya cukup respect sama tokoh yang ada di grup kita ini, Hensis, dan di sana saya lumayan banyak gitu lari barengan sama dia gitu kan. Yang menurut saya rasanya agak susah gitu kalau kita mau lari bareng dia karena dia larinya kenceng. Kalau mau lari-lari di road gini itu kadang-kadang agak susah kalau mau lari bareng sama dia. Waktu itu bisa barengan tuh rasanya kayak oh seru juga ya bareng sama dia, bareng sama William gitu kan. Sama Cindy juga waktu Cindy Patricia, kita barengan, jadi rasanya kayak adventure barengan. Nah, setelah BTS, saya cuma sekedar ikut race yang fun race, 15 kilo, cuman di situ ya bisa pakai latihan juga ya buat kenceng-kencengan. Jadi, saya merasa race yang saya pingin udah tercapai, tapi saya masih belum mau berhenti gitu loh dari situ. Kita semua pasti punya perasaan seperti itu, kita nggak mau happiness-nya kita, maksudnya jangan cukup puas lah sampai di situ. Kita tuh semuanya masih bisa progres gitu loh dirinya kita. Pasti kita bisa ngejar something lagi ke depan. Nah, tahun 2019 akhirnya saya coba nih race yang menurut orang-orang dibilang susah. Sebenarnya saya tahunya ada 2 sih yang susah dibilang sama orang itu, GP 100, satunya juga Rinjani. Saya belum pernah dapat kesempatan sih untuk bisa coba di Rinjani, karena memang waktu yang diperlukan lebih banyak juga, lebih jauh gitu kan untuk ke sana. Jadi, dan akhirnya Rinjani sudah meletus, jadi rute yang aslinya Rinjani itu saya pasti udah nggak bakal dapet gitu. Yang ada sekarang Rinjaninya udah berubah, rutenya yang baru. Jadi kalau kita mencoba ya kita semua cobalah bersama-sama nantinya rute yang baru ini. Itu sedikit tentang race yang saya udah ikutin. Nah, yang kedua saya mau bahas apa aja sih yang saya lakukan
sejak dari awalnya saya cuman sekedar suka lari-lari biasa seperti itu, orang suka nanya gitu kan, sebenarnya nggak terlalu banyak yang nanya juga sih ya. Cuman kalau orang pengen tahu saya itu ngapain aja supaya saya bisa memprogres diri saya sampai jadi seperti untuk bisa sampai finish ke GP 100 itu, saya sebenarnya awalnya tuh cuma mikir seperti ini. Ini di sini saya tulis 80% mental, 20% fisik, itu katanya Hendra Wijaya, itu pernah ketulis masuk di koran. Nah, saya beruntung di tahun 2018 waktu saya latihan untuk BTS 100, saya ketemu sama satu orang yang sekarang juga jadi pengamat lari trail, namanya Mahdi. Dia suka ngomong-ngomong tuh ke banyak orang tuh, suka ngopos-ngopos, suka ngompor-ngomporin orang deh, intinya kayak gitu si Mahdi itu. Nah, kompor-komporannya dia itu suka bikin saya kayak jiper gitu sebenarnya. Dia tuh suka bikin kayak gini kan, kalau mau ikut race nih, kayak misalnya ikut race something, kayak misalnya saya mau ikut Sentul, waktu itu saya mau ikut BTS, dia kasih, nih orang ini finishnya berapa jam, orang ini finishnya berapa jam. Jadi dia cuma kasih data kayak gitu, terus ya kita mikir sendiri gitu kan, ini orang aja finishnya segini, finishnya apa, finish FM-nya segini, finish BTS-nya segini. Lah, terus latihannya begini. Lah gua, latihannya apa aja nih? Latihannya kayaknya kurang deh. Suka bikin kayak gitu loh. Jadi itu lumayan memacu saya untuk akhirnya saya harus berlatih dengan lebih baik lagi gitu kan. Nah, di tahun, saya mau coba saya ceritakan apa yang saya lakukan waktu saya pertama kali lari trail dan saya naik ke Gunung Gede. Sebelum saya mencoba ikut race yang pertama itu, race percobaan yang ini, saya menemukan bahwa waktu naik di gunung itu dengan kondisi badan saya yang seperti ini, kayaknya agak impossible sih untuk bisa jadi orang yang cukup kenceng, bisa menyelesaikan sesuai timingnya. Jadi saya mulai pikir gimana ya supaya badan saya itu bisa jadi badan yang cukup kuat untuk naik di gunung, lari di gunung gitu kan. Saya sebelumnya nggak punya banyak olahraga. Saya juga cuman awal-awal olahraga cuman lari-lari seapa adanya gitu dengan pace standar. Jadi saya coba mulai naikin fitness saya itu dengan cara freeletics. Ini saya bilang, saya coba mixing body weight workout sama lari. Saya ketemu apps namanya Freeletics, which is itu juga banyak yang sekarang memang udah banyak juga ya komunitasnya. Nah, Freeletics ini saya lakukan cukup rutin ya waktu itu. Saya coba ambil programnya yang, jujur aja saya juga nggak ngambil programnya yang berbayar ya. Jadi saya coba cari latihan-latihannya sendiri, dan saya coba tulis-tulis sendiri latihannya apa aja. Dalam 15 minggu itu saya lakukan terus Freeletics hampir setiap hari. Dan itu buat saya sih cukup menyiksa ya kalau mau dibilang. Soalnya dia upper sama lower body semuanya benar-benar dikerjain. Pull up juga, push up satu tangan gitu kan. Semua yang saya nggak biasa, tapi saya maksa diri saya harus bisa gitu kan. Saya harus bisa selesai sampai 15 minggu supaya fisik saya ini cukup kuat, karena ternyata naik di gunung itu kayaknya nggak totally cuma mesti pakai kaki doang gitu kan. Ada kondisi-kondisi di mana saya perlu seperti merangkak gitu kan, seperti merangkak di atas gunung yang bikin saya bisa naik lebih cepat. Nah, itu yang saya mikir juga waktu itu. Akhirnya saya coba mix, dan ini juga dengan latihan-latihan ini membuat upper saya lebih kuat, karena ternyata kalau saya naik di gunung, saya perlu bawa vest atau bawa barang-barang di tas saya gitu kan. Dan itu saya perlu upper yang cukup kuat gitu loh untuk naik ke gunung bawa barang-barang itu semuanya. Itu yang bikin saya akhirnya, berarti kalau naik gunung itu saya harus seperti ini. Saya latihan Freeletics, saya latihan juga naik training app, itu saya mix up aja. Sementara lari saya sebenarnya, kalau mau dibilang, itu sebenarnya nggak banyak. Kalau di-compare sama pelari-pelari yang lebih profesional mungkin, pelari-pelari yang mungkin lebih cepat-cepat ya, pelari-pelari yang lebih
into the lari gitu kan. Saya lari paling cuma 2.000 rata-rata per tahun. Paling banyak itu tahun 2019 saya lari itu pun masih di bawah dari 3.000 km. Jadi kalau mau dibilang lari saya tuh sebenarnya termasuk minim. Tapi saya dapetin bahwa latihan-latihan saya yang cukup menyiksa diri saya sendiri itu ternyata berguna gitu loh buat saya. Karena latihan-latihan saya yang di freeletics itu banyak yang mix up, misalnya lari sprint. Lari sprintnya tuh saya suka ganti karena rumah saya kecil, tapi ada tangganya, jadi saya ganti sprintnya ke tangga, naik turun, langsung sit up, langsung pull up, naik turun, langsung sit up, langsung pull up. Itu dilakukan sampai kira-kira mungkin 5 sampai saya pernah coba sampai 10 kali. Cuman dilakukannya rutin gitu kan setiap hari. Ya itu kira-kira yang saya banyak lakukan gitu selama ini. Nah, sementara tentang lari sendiri, saya mungkin share, saya nggak pernah ikut latihan sama coach siapapun juga. Selama ini saya pikir lari ini adalah hobi saya gitu kan. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak pengeluaran untuk mau saya spend gitu loh untuk kesini, walaupun memang ada juga yang mesti saya korbankan gitu untuk pengeluaran. Jadi saya banyak baca-baca artikel, paling lihat-lihat video-video YouTube, ada buku-buku nih kalau dapat PDF gitu kan saya coba baca-baca gitu buku-bukunya, dan paling banyak sih artikel-artikel ya, sampai akhirnya saya dapat ini dari artikel-artikel yang saya baca, mungkin program-program orang yang mereka share, saya dapat intinya pokoknya seminggu saya yang penting ada interval, ada tempo, ada long run. Even cuma 3 kali seminggu itu aja udah cukup lah. Di mix-mix sama latihan-latihan CrossFit saya itu. Walaupun kenyataannya akhirnya saya juga gak pernah melakukan itu semuanya. Saya ngelakuinnya paling seminggu itu paling banyak tuh biasanya temporan. Long run jujur aja saya kurang terlalu interest karena itu spend waktu lumayan lama gitu loh buat saya. Interval jujur aja saya udah mau latihan interval lari itu saya berat karena saya lebih banyak ngelakuin intervalnya itu interval yang body weight tadi itu yang saya ceritain. Jadi kalau di mix gitu rasanya badannya udah kayak nggak kuat gitu kan. Sampai saya kadang-kadang mikir ini saya mau jadi atlet apa atau mau cuman hobi gitu kan. Nah saya akhirnya ngelakuinnya kalau pas saya lari sebisa mungkin saya lakuin larinya secepat mungkin saya kelar. Jadi saya larinya tempo akhirnya yang saya pilih. Kenapa juga tempo? Karena saya biasanya suka larinya pagi kan ya. Kalau pagi itu saya bangun, saya sudah mesti selesai sebelum saya ngantar anak sekolah. Kira-kira seperti itu. Jadi itu memberi kesempatan buat saya untuk pokoknya saya harus selesai larinya jarak ini sampai sebegini, jam sebegini saya udah mesti sampai di rumah untuk ngantar anak saya sekolah. Intinya selalu kayak begitu. Kalau isiran, ya saya juga kalau badan saya udah capek, ya udah saya larinya isiran. Kira-kira seperti itu. Sisanya saya juga rest. Ini ada tips sebenarnya yang saya dapat juga dari Casey Lichtenstein. Saya pernah baca, dia itu banyak latihan lari tempo gitu kan di kesehariannya. Rata-rata dia larinya tempo terus. Saya mikir ini dia agak capek apa badannya? Latihannya kayak begitu terus. Jadi saya pikir saya coba deh paksa diri saya latihan kayak dia. Dia ini salah satu finisher UTMB cewek termasuk 10 besar, finisher ke-10 di tahun 2018 kalau nggak salah. Karena dia finish kayak gitu, saya coba tuh ngulik-ngulik hidupnya dia ngapain aja sih sebenarnya. Dia hidupnya di kota ternyata. Terus dia juga nggak terlalu banyak lari-lari di gunung. Tapi dia sering lari tempo. Terus temponya saya kepoin Strava-nya. Setiap hari 20 kiloan gitu kan. Waduh, ini mas saya nggak sanggup kalau kayak gini. Kayaknya berat kalau mau ngikutin kayak gini. Jadi saya cuma dapatnya dia sering latihan tempo, udah gitu intinya. Nah, latihan-latihan ini yang saya pakai, dulu saya belum pernah kenal ya, yang seperti di-share sama Hendra di session-session sebelumnya, VDOT. Jadi, saya pikir ini mesti ada ukuran nih untuk saya lari
tempo atau lari interval atau lari long run. Saya tuh sampai di mana sih sebenarnya, kira-kira larinya sebenarnya harus pace berapa? Itu kan kira-kira hal yang sering ditanyain sama orang. Saya juga bertanya seperti itu. Kira-kira saya larinya mesti di pace berapa ya? Biar saya paling enggak bisa lebih perform lebih baik. Ya saya biasanya pakainya dulu cuman pace kalkulator yang ada di browser. Kan ada tuh pace kalkulator. Saya pakai aja. Saya lari 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo paling cepat berapa sih? Atau HM saya paling cepat berapa sih? Itu keluar tuh. Berarti saya intervalnya harus berapa, ininya harus berapa, long run-nya harusnya berapa. Mungkin ya itu dibuat juga berdasarkan VDOT ya, cuman dulu saya belum kenal. Jadi saya pokoknya nurutin aja apa yang ditulis di pace kalkulator tersebut untuk saya lariin. Kecuali saya udah capek banget, saya larinya pasti masih saya sesuaiin dengan pace kalkulator tersebut. Kalau saya udah capek banget ya saya lari seapa adanya lah, pokoknya saya lari. Intinya gitu. Nah, 2016 sampai 2018, kan seperti yang saya bilang tadi, saya sempat melewati momen DNF di Arjuna Ulirang. Itu membuat saya benar-benar termotivasi. Saya harus latihan kaki lebih banyak nih, karena saya ngelihat uphill saya lemah waktu itu. Disalip orang banyak banget gitu kan. Even ditinggal sama, waktu itu saya ingat banget ditinggal sama Mbak Eni, ditinggal sama Samsudin di Arjuna. Saya berasa kayak lemah banget saya nih, gitu kan. Kayaknya saya mesti latihan uphill lebih baik lagi deh. Balik dari sana, saya banyak tuh latihan. Mana ya uphill paling deket dari rumah saya? Ya paling deket saya coba-coba di mall-mall kan. Saya coba ke mall Kelapa Gading, naik turun di basementnya. Ternyata nggak boleh. Ketemu satpam kan nggak boleh gitu kan. Terus hal lain juga GPS-nya nggak dapet kalau di dalam gedung. Akhirnya paling enak ya di Mall Arta Gading. Saya sering latihan di situ. Saya sering latihan di situ karena saya pikir wah ini lumayan nih, naik turun tanjakan kalau diulang-ulang kan dapatnya tinggi juga akhirnya. Saya latihan di situ setiap hari, maksudnya seminggu paling nggak bisa 2-3 kali gitu kan, waktu tahun 2016-an. Saya mulai dari coba naik turun beberapa kali, ternyata saya nggak kuat, sampai akhirnya yang penting saya bisa jogging aja naik turun terus. Entah sampai 30 kali kah, atau 40 kali kah, pokoknya saya bisa lari terus, nggak jalan. Saya cobanya seperti itu. Terakhir sih paling jauh yang saya coba 60 kali. Dan tahun ini saya barusan coba, saya udah bisa 100 kali gitu kan, naik turun. Tapi kalau jogging, saya baru kuat jujur aja sampai 60 kali. Lebih dari itu saya udah jalan untuk nanjaknya. Nah, ternyata hal-hal ini berguna gitu loh. Akhirnya kepake gitu untuk saya bisa jadi lebih kuat lagi. Kadang tuh saya nyoba kayak gini, paginya saya latihan di ramp, malamnya saya ngetes 5, sorenya saya tes 5K. Itu cukup sering tuh di tahun 2016. 5K saya dapat berapa sih? Oh, naik tuh, mulai dapat 22 menit. Habis itu naik lagi, mulai dapat kepotong lagi 21 menit berapa. Nah, di situ tuh saya ngelihat tren di jam saya nggak tahu ya. Kalau di jam saya nih Sunto, itu adanya namanya running performance. Saya nggak tahu dia pakai apa aja gitu ya untuk menjadi ukurannya dia. Tapi saya ngelihat pokoknya trennya dia naik aja. Saya mulai dari Juni 2016 itu 48 gitu kan ditulis di situ. Saya nggak yakin juga kalau itu ngebahasin tentang VO2 max sih. 48 di bulan Desember dengan latihan-latihan yang saya lakukan itu semuanya, saya bisa dapat performance-nya naik sampai 57, which is lumayan banyak juga ya naiknya. Mungkin nggak akurat ya secara detailnya, karena kalau di maraton toh nggak terlalu ngefek. Ini karena saya sering lari pendek gitu loh, 5K, 10K, sampai HM, itu aja yang sering saya coba-coba untuk time trial. Akhirnya dia bisa upgrade sampai sebegitu. Itu dengan pakai heart rate juga. Tapi saya ngeliat, ada peningkatan lah ya di badan gue nih. Akhirnya nge-mix lari sama latihan-latihan CrossFit tadi itu yang saya bilang.
Itu akhirnya membuat saya pede, cobain deh, ngetes lagi kegagalan saya di AWU, saya coba tebus di GP 50 di tahun 2016 itu. Yang akhirnya saya bisa finish di urutan keempat tersebut, urutan terakhir. Nah, sekarang saya coba share tentang lari trailnya ya. Lari trail, ya tentunya kita mesti sering, kalau saya mikir kalau saya mau lebih banyak di trail, ya saya harus banyak larinya ya di trail. Kalau enggak ya saya bukan trail runner gitu kan. Dan sebenarnya trail itu sendiri adalah ya tempat yang untuk kita menguji kita punya fisik gitu sebenarnya. Kalau kita bisa secara fisik ngelewatin trail itu dengan baik, ya pasti mentalnya kita akan kebangun juga dengan sendirinya. Ya di trail tuh kan kita bakal ngehadapin berbagai macam tuh. Gunung namanya alam, kita nggak tahu tuh, kadang-kadang kita ketemu gelap, tiba-tiba kadang-kadang terang, gelap lagi, terus toto hujan, terus toto angin kenceng, ada badai, terus kadang-kadang kalau kita lagi sendirian tuh suka ada gangguan-gangguan pikiran ya, apalagi kalau udah mulai capek itu, dulu saya nggak percaya jujur aja, cuman saya beberapa kali juga ngalamin gitu loh, kayak tahu-tahu ngeliat orang lagi berdiri di situ gitu kan, tahu-tahu ngeliat pohon kesentrong lampu, jadi kayak cewek malam-malam lagi berdiri pakai baju putih gitu kan, itu sering banget tuh kejadian-kejadian yang ganggu-ganggu pikiran. Nah itu kalau kita nggak terlalu latih ya kalau maksudnya kalau saya nggak ngalamin itu gimana saya bisa ngelewatin gitu race-race-nya kayak begitu gitu kan. Terus belum lagi kalau kita kebaret-baret sama tumbuhan-tumbuhan yang menyakitkan, yang tajam-tajam. Terus sesekali juga mungkin bisa bikin kita sandung jatuh terus berdarah. Tapi kita masih di tengah-tengah gitu kan. Belum selesai gitu. Nah, itu kan kita mesti cukup bisa ngatasin gitu kondisi-kondisi seperti itu. Nah, di Gunung Gede pun beberapa kali kondisi terrennya yang kita lewatin itu nggak pernah sama kalau mau dipastiin. Kadang dia berpasir-pasir dan agak bikin licin gitu kan. Kadang memang licin karena hujan. Terus kadang juga agak-agak basah. Itu semuanya menurut saya paling bisa kita ujinya ya waktu kalau kita benar-benar pergi ke trail tersebut sama makanannya dan lain-lain. Nah itu saya pikir ya berarti saya paling nggak sebulan sekali mesti pergi nge-trail nih untuk bisa ngerasain hal-hal itu. Kadang saya nge-trail sendiri, kalau saya lagi pingin bener-bener berlatih, kadang juga nge-trail bareng sama teman-teman. Saya juga mulai naikin mileage saya gitu kan, karena saya sadar saya selama ini larinya saya selama ini workoutnya cuman sekedar di body weight, crossfit, tapi lari saya sebenarnya kurang jauh. Lari saya tuh sebenarnya cuman terbatas sampai di HM, sampai 30 kilo. Saya jarang gitu lari-lari yang ultra-ultra mungkin seperti kebanyakan orang di sini, mungkin perali-perali ultra semua ya. Saya larinya paling jauh deh itu paling 30 kilo kalau misalnya cuma di sekitar rumah saya. Jadi saya pikir kalau saya punya kesempatan sampai nge-trail, saya sebisa mungkin saya dapetin yang jauh deh, supaya saya nggak buang-buang waktu. Jadi kalau saya mulai naikin mileage saya, setiap kali saya pergi nyentul gitu, kalau bisa gitu kan, saya sangat berharap saya bisa dapet waktu yang lama untuk workout dan juga kilometer yang jauh sebulan sekali. Nah, saya juga coba mulai melatih back-to-back long run. Jadi beberapa kali itu saya coba kayak gini. Kalau kita pergi nge-trail tuh ya, mungkin pasti ada yang pernah sering berasa, abis kita nge-trail tuh biasanya badannya tuh besok pegel-pegel semua, atas sama bawah. Rasanya kayak mau bangun juga susah, apalagi mau gerakin kaki. Saya coba maksa nih, waduh ini saya baru lari, anggaplah saya lari cuma 30 kilo gitu ya habis nge-trail. Saya baru lari 30 kilo atau 40 kilo di trail. Kalau besoknya saya nggak bisa lari, apa kabar dengan kalau saya lari 100 kilo di trail gitu kan? Saya mikirnya kayak gitu. Loh, saya lari 40 kilo aja terus
saya nggak bisa lari gitu udahan besoknya. Gimana saya mau lari 170 kilo gitu misalnya. Jadi ada hari-hari saya tuh maksa, habis saya nge-trail, hari ini misalnya 40 kilo, besok saya harus bisa paling nggak lari 20 kilo. Kaki saya harus saya agak paksa dikit gitulah untuk saya bisa nyesuaiin. Kalau enggak gimana saya bisa lari ntar nih 170 kilo kek atau berapa kilo kek. Waktu GP25 pun saya juga mikirnya kayak gitu. Paling enggak habis GP25 pun saya nyobain ngetes, misalnya hari ini saya latihan GP25, besoknya paling enggak saya lari deh 10 kilo gitu kan. Bisa atau enggak. Nah, itu saya coba gitu. Mungkin larinya pelan banget, tapi at least saya bisa coba gitu loh, paksa di badan saya. Itu latihan-latihan trail yang coba saya lakukan ya. Selain juga sebenarnya saya juga kalau saya sambil kerja nih ya, di keseharian saya tuh sering kayak gini, lagi kerja, terus saya capek kan, capek duduk nih lama-lama. Di rumah saya ada tangga, saya pergi ke tangga, saya sekedar cuma melakukan kayak leg lifting di tangga gitu loh, kayak memijak di tangga satu, terus ngangkat-ngangkat kaki satu gitu kan, kanan doang 40 kali, terus kiri 40 kali gitu kan. Itu kan mirip tuh sebenarnya dengan kalau kita lagi nanjak gunung tuh, nanjak pakai sambil pegang paha gitu, itu sebenarnya gerakannya mirip kalau mau dibilang. Nah, habis itu ya udah saya kerja lagi, terus saya capek, saya coba lagi nih squat gitu kan, paling berapa 30 kali, habis itu berapa kali lagi itu. Jadi saya coba nyesuaiin kehidupan keseharian saya dengan saya juga berolahraga gitu. Soalnya saya mikirnya kayak gini nih simpelnya, kalau saya kerjanya jadi petani nih di perkebunan atau memang tinggalnya di gunung, jadi kayak yang ngangkat-ngangkat gunung itu setiap hari kan kerjanya seperti itu tuh. Kalau mau dibilang, mungkin mereka kalau dijadiin atlet, kita pasti udah ketinggalan semua gitu kan. Cuman tuh kerjanya mereka sehari-hari. Jadi saya pikir ya udahlah, kerja saya sehari-hari, saya coba bikin kayak gitu aja. Habis saya kerja sedikit, habis saya push up gitu kan, buat nguatin atas. Nyempil-nyempil sedikit aja, anggap itu semuanya jadi kayak agak kebiasaan. Terus habis kerja lagi mungkin saya ngelakuin plank. Mungkin ini mohon maaf ya, saya punya agak waktu yang lebih luang untuk bisa nyempil-nyempil kerjaan-kerjaan itu karena saya kerja sendiri dari rumah. Jadi saya bisa punya kesempatan untuk nyempil-nyempilin workout sederhana tersebut gitu loh di pekerjaan saya. Nah, tahun 2019 saya mulai dengan latihan barengan nih sama Hendra. Hendra mulai ngajakin kan, Hendra benernya nggak ngajakin sih, dia cuma buka open aja. Ada yang mau latihan bareng, kita latihan bareng gitu kan. Saya mengajukan diri nih, coba-coba ngeberaniin diri. Mau dong Hen ikutan latihan maratonnya gitu. Kalau pas latihan maraton mau deh ikutan. Nah akhirnya dia ngadain event ini setiap bulan nih di tahun 2019, Monas Marathon gitu kan. Saya pikir ini lumayan nih untuk bisa bikin saya lebih banyak long run, karena saya kan agak malas long run. Paling jauh paling cuma 30 kilo. Nah ini 42 kilo, terus makanannya udah disiapin. Saya pikir lumayan nih. Terus sekalian pas di Monas saya bisa ngajak rekreasi juga waktu itu istri sama anak saya. Jadi anak-anaknya kita bisa bermain-main. Saya pikir lumayan nih. Saya juga bisa pakai buat latihan. Ya itu saya waktu itu seneng tuh ada event seperti ini. Untuk kesempatan saya ngelatih paling nggak sebulan sekali saya bisa maraton. Selain saya juga tetap sebulan sekali latihan ngetrail. Jadi seminggu tuh 2 kali pasti saya ada satunya maraton, satunya ngetrail yang jauh. Nah itu yang saya lakukan di tahun 2019. Selain saya juga tetap nih, biasanya masih tetap ngelakuin latihan-latihan time trial, paling nggak 15K atau HM, itu saya suka ngetes sekali seminggu, setelah beberapa minggu, 3 minggu saya ngetes lagi, saya sekarang berapa ya 15 kilonya, besok ngetes lagi, saya sekarang berapa ya, mungkin HM saya bisa lebih cepat mungkin atau enggak, ya itu sering saya latih cukup rutin gitu loh. Soalnya kepingin lebih kencang, intinya kayak gitu.
Nah, 2019 itu karena banyak long run saya udah mulai kurang tuh latihan body weight. Nah, saya akhirnya ikut yoga. Ikut yoga itu sebenarnya agak dipaksa sama istri saya ya. Karena badan saya sering keseleo apa gitu semuanya kan. Terus badannya kaku. Jadi dipaksa sama istri saya ikutan yoga nih barengan sama dia. Saya ngerasain efeknya sih ya, yoga itu mungkin banyak yang juga yang udah ngalamin yoga lebih banyak. Saya ngalamin efeknya itu lebih ke mobility sama flexibility di otot-otot saya, dan yoga juga ngajarin saya banyak strength, ngangkat hips, itu semuanya kan kalau di lari berguna tuh kita ngangkat-ngangkat hipsnya untuk ngebuka-buka kita punya otot yang nggak biasa kebuka semuanya itu ternyata berguna. Nah itu kayaknya banyak nolong saya juga untuk bikin badan saya lebih mobile gitu. Walaupun saya dengan load saya lari yang lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, dengan latihan-latihan yang ada di Monas Marathon ini, jujur aja, saya tuh cukup optimis gitu loh untuk bisa ngelewatin GP 100. Endurance saya setiap bulan udah kebangun gitu loh, saya yakin. Maraton saya bangun sebenarnya maraton saya sebelum Monas Marathon itu paling mentok saya cuma dapat 4 jam 16 menit itu sebelum Monas Marathon. Ya latihan-latihan di Monas Marathon terus, akhirnya saya bisa PB gitu kan, maraton saya. Saya nggak tahu itu maraton saya yang optimal atau enggak, tapi setahu saya sebelum Monas Marathon itu, jujur ngomong saya nggak pernah persiapan yang benar-benar, kadang-kadang begadang. Terus besoknya PB, itu saya happy, karena saya habis agak begadang malamnya, besoknya lari maraton, saya PB, gitu kan. Ini lumayan berguna nih untuk kalau sampai race-race yang begadang-begadang. Berarti saya masih bisa kenceng, walaupun saya tidurnya nggak terlalu benar. Ini mungkin bukan contoh yang baik ya, cuman maksudnya saya berasa kayak malah senang gitu loh kayak gitu. At least saya bisa tahan maraton-maraton saya itu beberapa kali lah dapat sub 4. Kira-kira kayak gitu. Walaupun jujur aja saya sampai sekarang masih ngidam untuk bisa dapetin sub 3.30 ya, yang belum kedapetan sampai sekarang. Cuman saya tetap optimis suatu hari saya bisa dapetin kalau spend waktu lebih serius. Nah, saya juga sering nih, salah satu yang saya juga pakai itu comparing dirinya kita dalam artian positif sama orang-orang yang kira-kira setara gitu kan. Saya tuh kan udah finish BTS 170. Saya compare diri saya dong sama yang finish BTS 170. Tahun 2018 itu ada namanya Grand Slam yang diadakan di event-eventnya Kang Hendra semua itu, event-eventnya F1 Sport. Nah, yang finish itu ada beberapa orang kan. Yang kuat-kuat tuh ada Rahmat, ada Jeffrey Budin yang dari Malaysia. Ya, saya coba ngukur-ngukur aja lah pengalaman saya berdasarkan sama mereka, walaupun mungkin jujur aja mereka tuh kuat-kuat ya orangnya. Mereka larinya nggak berhenti-berhenti gitu, lari terus kalau mau dibilang. Saya comparing diri saya paling nggak sama Rahmat. Waktu itu Rahmat bisa finish paling nggak jauh di depan saya di BTS. Berarti mestinya kemampuan saya masih ada lah dikit-dikit deket-deket sama dia gitu kan. Soalnya Rahmat finish di GP 100 tahun lalu gitu kan. Waktu itu waktunya COT-nya adalah sub 40. Nah, yang bikin saya deg-degan di tahun saya ikut 2019 itu GP 100-nya dipotong jadi 38 jam. Cuman ya namanya udah terlanjur daftar, ya udah saya coba aja nekat-nekatan gitu kan. Terus saya coba compare lagi sama Jeffrey Budin. Jeffrey Budin waktu itu sempat ketinggalan lumayan tuh waktu di 170, sempat saya kejar. Tapi dia finish juga di GP 100. Logikanya berarti mestinya saya masih bisa lah. Jadi saya coba taruh di kepala, compare sama orang-orang yang positif gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang larinya kenceng-kenceng, tapi belum bisa finish gitu kan di GP 100. Itu jadi pikiran-pikirannya kadang-kadang juga mikir gitu loh, apa saya mampu atau enggak. Tapi lagi-lagi ya, sebenarnya dengan latihan-latihan yang ada yang saya udah lakukan, saya cukup optimis gitu loh. Nah, latihan yang paling terakhir saya lakukan di tahun lalu yang cukup nekat tuh sebenarnya saya lakukan latihan ke Gepang sendirian, solo. Saya coba GP 50.
Saya pengen tahu, saya bisa dapat berapa jam sih untuk 50 kilonya. Kenapa saya coba latihan ini? Karena saya lihat ada satu finisher GP 100 tahun sebelumnya juga, yang juara 1 dari Indonesia, si Muhammad Fauzi, Oci. Dia bisa finish, dia juga sempat nyempetin waktu untuk latihan GP 50 gitu kan. Saya mikir, waduh, itu yang finishnya kenceng aja, nyempetin waktu gitu kan. Saya nggak tahu nih mau finish atau enggak. Paling enggak saya mesti nih nyobain GP 50 sendirian. Ya udah, saya coba lah pergi naik ke atas ke Jepang sendirian. Jujur aja, saya takut ketemu malam kalau bukan di race. Saya ngomong terus terang, saya takut ketemu malam kalau di race. Jadi saya kalau latihan ke GP itu sebisa mungkin saya berangkat subuh. Saya startnya tuh kalau bisa paling enggak jam 5 kurang atau jam 5-an. Untuk saya bisa selesai sebelum sore. Itu kalau saya latihan cuman rute 40-an, 38 kilo. Saya perkiraan saya bisa dapat nih sebelum sore. Sore-sore lah, belum ketemu malam. Nah, kalau GP 50 ini, saya mikir COT-nya dia kan selalu 18 jam. Saya pernah finish 17 jam. Saya bisa nggak ya paling nggak finish 15 jam gitu kan, saya coba nargetin. Supaya nggak ketemu malam. Paling nggak kalau ketemu malam pun masih dikit-dikit gitu loh. Saya agak deg-degan juga gitu kalau naik malam-malam sendirian. Maksudnya ketemu malam sendirian. Ya, tapi kenyataannya waktu latihan itu saya cuma dapat 17 jam akhirnya. Malah lebih lambat daripada timing saya waktu pertama kali. Jadi saya memutuskan untuk tapi itu saya pikir udah cukup untuk saya berlatih. Kira-kira itu sih sebenarnya hal-hal yang saya lakukan secara kasarnya untuk sampai saya bisa mencapai finish di GP 100. Kalau mau di-log semuanya data-data saya selama tahun 2019, saya tuh latihan di Gede Pangrango ada 6 kali sebenarnya. Itu 25 kilo, mencoba time trial beberapa kali untuk bisa dapat sub 7 jam dan 50 kilo 1 kali. Terus di Sentul, saya latihan ada 6 kali, itu rata-rata 44 kilo sampai 58 kilo. Saya mencoba rutenya Sentul yang rute Sentul yang 60 kilo sebenarnya, tapi saya nggak pernah sampai untuk bisa kelarin rutenya secara penuh. Maraton ada 10 kali, itu semuanya acaranya Monas Marathon. Terus ultramaraton juga paling cuma beberapa kali, itu juga acaranya Monas Marathon. Selain itu juga acara ulang tahunnya ada Ciacen, lari 45 kilo juga itu lari 17-an. Jadi sebenarnya lari saya nggak terlalu banyak-banyak sampai gimana ya kalau mau dibilang. Sisanya ya saya latihan interval, latihan di ramp, yaitu tempo tadi, lactate threshold, saya coba lari agak nge-push tuh saya lumayan sering beberapa kali kalau saya rasanya on, memang saya suka latihan itu gitu. Ini ada tips sebenarnya yang saya dapat ya, faster running itu sebenarnya faster uphill. Jadi orang yang larinya lebih cepat, logikanya pasti uphill-nya juga lebih cepat. Itu saya sempat baca di artikel ditulis sama David Rose. Nah, itu yang bikin saya agak maksa kadang-kadang itu sebenarnya coba latihan lebih kenceng. Walaupun ya kenyataannya ya dari fisik saya yang sebelumnya untuk mencapai sekarang itu ya kencengnya saya ya kira-kira sebatas itulah. Mungkin kalau dibanding orang-orang yang lebih kenceng. Jadi ini sebenarnya kasih logika bahwa sebenarnya orang yang larinya lebih cepat gitu dari saya pasti bisa gitu loh untuk bisa nyelesain GP 100K kalau mau dibilang logikanya. Jadi kalau orang, karena logikanya faster running, faster uphill, kakinya pasti kuat gitu loh. Untuk menggantikan latihan uphill, itu bisa digantikan dengan kita latihan lari cepet gitu kan di flat. Itu saling bergantian lah. Saya juga pernah dengar kalau dibilang hill training itu sebenarnya interval in disguise. Kalau mau dibilang itu seperti itu, hill training. Itu saya lupa, saya pernah baca sempat di mana. Jadi logikanya pasti bisa orang-orang yang larinya lebih cepat, anggaplah saya jadi standarnya gitu kan. Orang-orang yang lebih cepat dari saya, itu pasti bisa lebih cepat gitu mencapai finishnya dengan lebih baik. Mungkin yang kurang adalah
nggak terbiasa kalau menurut saya logikanya, nggak terlalu spend time ke Gunung Gede atau ke trail-trail dengan lebih banyak yang teknikal, karena logikanya kalau uphillnya pasti lebih kuat. Nah, problem lainnya adalah downhill kan, downhill di batu-batu. Itu di Gunung Gede nih ceritanya. Downhill batu-batu itu kan gimana kita bisa napak-napak cepat seperti contohnya Arief Wismoyono gitu kan, yang kalau downhill tuh bisa kenceng-kenceng banget kayak gitu. Ya sekarang logikanya lihat aja pahanya si Arief gitu kan, pahanya si Agi, pahanya kan kelihatan tuh untuk dia nahan posisi squat, nahan posisi squat itu kelihatan strong banget gitu loh. Jadi menurut saya emang mesti mesti dilatih gitulah untuk sering-sering di gunung, terus latihan dengan melihat kondisi-kondisi seperti itu. Dan juga menurut saya ini saya juga dapat dari teman saya Mahdi, dia pernah bilang downhill itu seperti art, dia bilang kayak gitu. Itu seperti lu bermain-main dengan batu-batu, menapak-napak dengan kaki lu gitu kan, dia bilang gitu. Nah, kayak Gunung Gede itu juga ada bantuannya dengan pohon-pohon. Kita bisa pakai pohon-pohon itu untuk bergantung-gantungan gitu sebenarnya, untuk nopang badannya kita jatuh ke bawah. Kalau kita lumayan terbiasa, matanya cukup cepet gitu kan. Nah, untuk matanya bisa cepet ngelihat pohon-pohon sama batu-batu itu, mau nggak mau kan kita mesti sering ke sana, mesti sering latihan dan sering lihat gitu kondisinya kayak gimana. Saya sih jujur aja untuk bisa dapat GP versi 25 kilo itu sub 7 jam itu buat saya itu lumayan berat. Nah, saya juga jujur aja belum bisa masuk akal saya gimana caranya orang-orang yang bisa finish 6 jam, bahkan 5.30. Saya tahu banyak anak-anak dari kayak Bandung Explorer atau dari Detrack, Depok Trail Runners itu kenceng-kenceng banget gitu loh mereka kalau di gunung itu. Saya nggak tahu mereka napak pakai kakinya itu seperti apa di Gunung Gede. Mereka bisa lari kenceng gitu kan. Cuman ya itu yang saya bilang tadi, memang mesti sering latihan. Suka sering latihan di gunung, terus coba agak maksa. Ankle-nya kita cukup kuat nggak gitu loh untuk napak, tahu-tahu keceklek dikit di batu-batu tersebut. Menurut saya sih memang mesti latihan gitu, sama kebiasa kalau kakinya kita keceklek dikit, kita masih bisa tetap lari atau enggak, masih bisa tahan atau enggak. Itu sih sebenarnya menurut saya ya yang coba saya latih, dan hal itu cuma bisa dapatnya ya di tempat untuk kita latihan tersebut. Ini waktu saya udah mestinya selesai ya. Udah. Santai aja. Lanjut. Nah, ya mohon maaf ya agak lamaan. Itu tadi bicara tentang latihannya. Nah, hal lain yang bikin saya cukup bisa bertahan di race tersebut, saya cuma mau cerita seperti ini. Kalau kita lagi liburan nih ke tempat dingin, di pegunungan, kita gampang lapar atau enggak gitu kan? Pasti kita gampang lapar. Jujur aja kita pengennya makan terus di tempat dingin loh ya. Saya nggak tahu kondisinya kalau yang panas-panas, karena saya nggak terlalu suka race di panas-panas. Tempat dingin tuh bikin kita gampang lapar. Dan kalau lapar pasti lemes deh badannya. Itu yang saya alami di badan saya gitu kan. Kalau udah lapar, aduh, udah nggak kuat deh mau gerak kayak gimana pun juga gitu kan. Jadi saya pikir saya mesti siapin makanan nih. Saya biasanya kalau sebelum race tuh suka siapin makanan, dibantuin sama istri saya sih. Dia bilang, udah atur makannya tuh sesuai sama jam makan aja, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau pas saya race itu saya coba sesuai nama jam makan. Saya pernah latihan nih sama teman saya tadi lagi juga, Mahdi. Dia selalu bilang, waktu pernah latihan bareng, sebelum sentuh 100, setiap kali berhenti, dia ajak, makan dulu om, dia ngomongnya kayak gitu. Makan nasi, suka nggak suka pokoknya dimakanin aja, biar badannya nggak lemes. Dia ngomong kayak gitu, itu cukup berguna tuh buat saya, berguna banget malah. Nah, berdasarkan dari situ, akhirnya setiap kali mau nge-race nih, berawal dari BTS ya, saya selalu siapin nih makanan-makanan saya apa aja yang harus saya makan di WS tertentu. Misalnya
Dan latihan saya pun juga saya selalu siapin dengan makanan, sesuaiin makanannya sama yang cocok gitu. Jujur aja saya nggak biasa gitu loh pakai makanan-makanan seperti yang powder-powder. Bukannya saya nggak pakai, ada beberapa kali saya pakai juga. Cuman jujur aja di gunung itu kurang nendang gitu loh buat perut saya. Jadi karena kurang nendang tuh bikin lemas masihan, badannya kayak kurang oke gitu loh. Saya juga pingin gitu loh badan saya bisa lebih praktis untuk terisi nutrisi yang ringkes. Jadi bawaan saya nggak terlalu berat. Cuman kenyataannya setiap kali saya ke gunung selalu lapar. Jadi akhirnya saya siapin makanan saya yang sesuai gitu kan. Makanan saya selalu cukup banyak gitu yang saya bawa. Nah, kalau race, saya selalu sesuaiin jamnya. Misalnya race-nya mulai jam 7. Saya udah makan dulu tuh. Nah, kira-kira mungkin 3 jam lagi, saya pasti lapar malam tuh. Lapar malam misalnya jam 10. Sampai saya perkirakan ini berarti pas saya sampai di WS ini, atau saya sampai di dropback ini. Nah, di situ tuh saya harus ngapain aja tuh di dropback situ. Saya udah siapin. Biasanya saya tulis di dropback ini pas saya berhenti, saya bakal makan makanan saya ini. Kadang saya juga ada waktu itu BTS saya siapin nasi goreng, saya bawa sendiri nasi gorengnya. Sama ini di WS-nya udah tersedia apa aja, itu biasanya udah ada tuh. Ditulis di WS-nya tersedia apa aja. Ada teh panas, ada ginseng mungkin, atau ada energen, yaitu saya makan, minum, spend waktu dulu untuk makan dan minum, berhenti sebentar. Karena pengalaman saya yang dulu, kalau saya jalan sambil makan, mau ngejar kenceng, itu kenyataannya akhirnya saya tetap lemes. Mending saya berhenti sebentar, saya makan dulu, sampai lumayan keisi, habis itu saya geraknya bisa lebih cepat ternyata gitu kan, dibanding saya sambil jalan, sambil ngisi, sambil makan, untuk demi mengejar cepatnya. Nah, habis itu saya udah bilang semua ya tadi ini poin-poinnya. Cemilan itu paling untuk jaga-jaga di tengah-tengah antar WS-nya. Saya biasanya kayak gitu. Cemilannya ya macam-macam lah ya. Ada kadang saya bawa buah kaleng. Saya juga buah kaleng tapi sudah saya masukin plastik. Saya bawa kayak kacang-kacangan juga. Saya bawa buah-buahan. Buah-buah kan gampang tuh kayak apel atau pir, tinggal masukin, keluarin langsung tinggal digigit gitu kan. Itu yang saya makan sambil jalan. Nah, ini saya coba bawa waktu latihan. Waktu latihan ya di trial error lah bawa makanan-makanan itu. Latihan akan lebih susah karena di latihan itu makanannya kan nggak disiapin. Kalau race kan makanannya disiapin. Kalau latihan tuh kan kita mesti bawa makanan sendiri karena makan sendiri, duit sendiri. Terus kita mesti perkirain nih, which is membuat larinya kita, phase-nya kita juga lebih berat. Saya biasanya nganggap itu jadi latihan saya juga. Phase saya lebih berat. Kalau phase saya ringan, pasti saya akan jadi lebih cepat lagi gitu kira-kira. Atau makanan udah saya makan berarti phase saya akan lebih ringan, maka pasti gerak saya akan lebih cepat. Jadi that's why juga saya latihan upper saya untuk bisa cukup kuat untuk ngangkat phase yang lebih berat. Itu semuanya karena kondisi tubuh saya ini sih yang nggak bisa terlalu cepat ngambil makanannya. Ya makanan-makanan yang saya siapin ya di race, karena kita nggak tahu zaman race kita itu kadang-kadang makanannya nggak terlalu terjamin ya. Maksudnya kadang-kadang habis, kadang-kadang apa, kalau race trail di Indonesia ini kadang-kadang kita sampai situ tahu-tahu udah, oh ternyata nggak sesuai seperti yang ditulis. Makanya saya selalu siapin sendiri gitu makanan-makanan yang sesuai. Bubur lah, bubur instan, buah-buahan kaleng. Buah-buahan kaleng itu berguna banget buat saya karena airnya kan manis banget. Itu kalau udah kelaparan, airnya diminum tuh buat saya rasanya ngisi banget gitu karena airnya manis. Nah, buah-buahnya kan lumayan bisa dimakan-makan gitu kan untuk ngisi tubuh. Itu semuanya nolong banget buat munculin rasa kenyang. Karena kalau pas saya udah rasanya kenyang, tubuh saya rasanya, oh saya ada makanan nih. Itu tubuhnya kita bisa lebih kuat lagi gitu loh rasanya untuk bisa bergerak lagi. Nah, ini contoh penampakan makanan di dropback saya waktu BTS. Saya nggak punya contohnya waktu di GP ya. Saya bawa makanannya lumayan banyak nih, saya taruh di dropback untuk dipersiapin. Ada barbar untuk nanti replace. Ini kaleng-kalengan ini, makanan-makanan kaleng ini
saya buka, saya masukin di plastik gitu kan. Setiap diper drop bag untuk saya lanjutin race lagi. Ini di sini ada bubur-buburan. Nah itu juga bubur-buburnya berguna tuh. Kalau pas di WS-nya ternyata nggak ada nasi atau di drop bag nggak ada nasi, kita udah siap gitu loh, ada nasi yang bisa ngisi perut gitu kan. Karena jujur aja saya tuh makanannya nasi gitu kan. Jadi saya perlu nasi untuk saya bisa gerak lebih kuat lagi selanjutnya. Nah itu kira-kira strategi nutrisi yang saya punya gitu. Mungkin semua juga udah punya pengalaman sendiri ya. Cuman saya makanannya gini, kayak makanan orang berpesta gitu ya, untuk suatu race kalau mau dibilang. Saya benar-benar sesuaiin dengan perut saya, yang penting saya nggak kelaparan. Intinya kayak gitu. Karena kalau saya kelaparan, ternyata saya nggak bisa gerak sama sekali, saya lemes gitu di tengah jalan. Apalagi kalau suasana yang dingin-dingin kayak di BTS, kayak di GP, pasti puncaknya kalau kita ketemu hujan, terus hujannya itu lagi berangin kenceng, itu dinginnya minta ampun tuh. Itu bisa lemes rasanya kayak kalau udah kena dingin kayak gitu, terus kita kelaparan. Jadi saya selalu berusaha untuk ngisi tubuh saya supaya tetap ini full dan tetap anget badan saya. Dengan gitu saya bisa bergerak dengan lebih enak. Nah ini terakhir ya, udah mau saya cepat habisin aja nih, sekedar cuman mood booster sih. Saya tuh kenapa selalu tetap pingin lari, karena jujur aja pelari-pelari tuh jadi inspirasi banget gitu buat saya. Yang buat jadi inspirasi buat saya kebanyakan malah orang-orang yang tua-tua. Saya kepingin bisa lari terus sampai tua seperti orang-orang ini gitu. Ya contohnya salah satu Yoshihisa Osaka, dia salah satu orang yang tua 60 tahun yang bisa mencapai rekor maratonnya 2 jam 30-an gitu loh, dengan umurnya 60 tahun. Saya kan ya amazed juga ya, udah tua kayak gitu. Saya lihat latihannya dia konstan setiap hari, pagi lari sehari 30 kilo. Dan yang untuk sorenya aja dia selalu interval setiap hari. Saya sampai mikir, ini orang badannya nggak rusak apa ya? Setiap hari intervalan gitu kan. Tapi ya mungkin mentalnya orang Jepang agak berbeda gitu ya, saya pikir. Makanya saya agak nggak terlalu takut dengan coba tempo. Saya coba paksa-paksa terus tempo, tapi ya sesuai kemampuan aja ya. Akhirnya toh juga nggak bisa terus-terusan. Ya seperti Jim Dykes, 70 tahun, maratonnya juga yang tercepat. Ed Whitlock di 80 tahun juga maratonnya yang tercepat. Bob Hayes, 89 tahun masih lari ultra. Dan masih banyak lah pelari-pelari Indonesia juga yang jadi inspirasi. Itu saya suka ngisi-ngisi diri saya dengan hal-hal seperti itu. Saya juga suka nonton film-film lari yang menginspirasi nih, seperti filmnya Carl Metzel, Made to be Broken. Ini keren banget, dikasih tahu juga di situ. Ini kan ceritanya dia mau finishin Aconcagua, yang Aconcagua Trail. Bukan Aconcagua, Appalachian Trail. Appalachian Trail yang pernah dilakukan sama Scott Jurek. Di situ ditunjukin kok dia berhenti makan pizza, dia makan dulu semuanya banyak macam-macam, habis dia lanjut lagi lari. Ya itu paling enggak kita bisa lihat gitu loh, orang-orang lari ultra ini ngapain aja gitu kan. Aconcagua nih Fernando siapa ya, saya lupa ya, Fernanda siapa, latihan untuk naik gunung, dia percobaan 2 kali di gunung Aconcagua sampai dia bisa dapet timingnya. Finding Traction juga saya pernah nonton, gimana tersiksanya dia lari 273 miles trails, si Nicky Kimball. Di situ dia cerita nih, ada tulisan di atasnya 50% ke atas finisher dari pelari ultra itu kebanyakan wanita dibanding pria. Saya pernah baca tuh kalau lihat. Jadi itu salah satu yang bikin saya juga kalau mau lari ultra itu sedikit-sedikit belajarlah dari wanita gitu kan, karena wanita tuh kayaknya lebih tahan untuk menderita ya mungkin ya, gitu kan, punya daya tahannya tuh lebih kuat gitu loh sebenarnya dibanding pria gitu loh. Terus ya ini kita bisa nonton juga mungkin Korsika punyanya si Francois Thayen, salah satu finisher UTMB yang termasuk kenceng. Mereka punya project sendiri sebenarnya. Jadi kalau kayak Hendra suka bikin project ya emang nggak perlu race juga. Orang-orang juga kebanyakan ini mereka semuanya suka bikinnya project gitu loh, project lari-lari sendiri kalau mau dibilang.
film-film di Salomon TV, di Billy Young Production, di YouTube tuh banyak banget sih sebenarnya yang pasti bisa menginspirasi kita kalau kita memang benar-benar suka gitu loh. Dan saya yakin namanya ilmu itu pasti akan nambah-nambah dengan sendirinya kalau kita sering-sering nonton, sering-sering ngeliat. Akhirnya ya belajar-belajar dengan sendirinya, sekedar untuk akhirnya jadi lebih suka. Jadi poin nomor 4 nih paling balik lagi ke nomor 1. Oh, saya jadi lebih suka lagi lari trail, terus diulang lagi. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sharein. Sorry kalau waktunya udah kelewatan agak lama. Mungkin semoga berguna. Bukan tips juga sih ya, cuman sharing aja apa yang saya lakukan sampai saya bisa finish GP 100K itu sebenarnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa di-share. Mohon maaf Pasti kalau... dengernya seru bener. Thank you Clevi sharingnya. Waduh, nggak berasa sih 1,5 jam, tapi seru banget dengernya mulai. Masih ada tuh. Ayo. Ini slide terakhir ya? Ini terakhir. Lupa, ini cuman rekor-rekor saya. 5K-nya 20, 10K-nya 43 menit. Ini pun juga banyak kan bukan di race loh ya, ini cuma di Strava loh ya. Strava kan kadang-kadang suka bikin happy. Jadi kira-kira gini, cuman itu cukup buat saya senang sih untuk jadi standar saya. Oh, saya sekarang segini di Strava. Kalau saya lari lebih cepat lagi bisa enggak gitu kan. Paling cuma buat ukuran-ukuran kayak gitu loh. Senang gitu loh kalau gue bisa progres gitu kan paling enggak. Dari sini juga mungkin teman-teman bisa lihat waktu saya itu cuma segini gitu kan. Kalau waktunya teman-teman mungkin lebih cepat dari saya, seharusnya mestinya bisa lebih baik lagi gitu loh. Kalau mau dibilang gitu, mungkin tinggal perhatikan aspek-aspek yang lainnya tadi itu yang saya share. Mungkin lemas gara-gara makanan atau lemas gara-gara sakit mah, itu sering tuh di lari-lari trail, kejadian-kejadian kayak gitu kalau mau dibilang. Jadi ya mungkin itu aja sih yang saya share. Ini saya share waktu saya untuk supaya mungkin bisa jadi comparison buat teman-teman sekalian gitu kan. Waktu saya kira-kira paling segini gitu kan. Kalau waktunya mungkin lebih cepat atau deket-deket lah sama ini, paling enggak semuanya juga punya chance yang sama gitu loh untuk bisa mencapai, bisa menyelesaikan race ini gitu kan. Ya kira-kira itu aja sih yang saya mau sharekan, dan saya yakin kalau bisa sih yang paling penting tuh kita kepingin tetap progres gitu loh. Pingin lihat kita bisa lebih majunya kira-kira seperti apa lagi sih. Majunya tentunya terlihat dari paling nggak lebih cepat dikit atau bisa lebih jauh dikit gitu kan kalau Hendra ngomongnya kayak gitu. Oke, dan sekian yang bisa saya sharingkan. Semoga ada yang bisa berguna buat teman-teman sekalian. Thank you ya, terima kasih sekali lagi Clevi buat sharing sessionnya. Benar-benar ya takjublah kita mendengarnya ya, mulai dari start lari 2013 terus sampai sekarang, terus tapi masih konsisten kan ya larinya tetap ya. Tadi masih konsisten, kan mimpinya ada tuh tadi, pingin sampai tua. Iya. Terus kalau boleh tanya, jadi ininya apa nih? Kedepannya nih apa nih? Ada rencana apa, ambisinya? Ikut apa lagi gitu, Clev? Kalau boleh tahu gitu? Saya sih tetap kepingin nyobain. Saya belum selesaiin ya race Grand Slam-nya Kang Hendra semua. Saya tetap masih kepingin Mesa Stila yang 170. Saya juga masih kepingin Rinjani-nya yang baru dibuat itu, yang Rinjani 100 kan ya? Rinjani 100 berapa ya? 100 kan ya, yang elevasinya tinggi. Saya kepingin nyobain gitu loh, pingin tahu saya bisa sampai sejauh apa. Nah, sementara roadnya, saya masih kepingin bisa dapat sub 330. Saya masih penasaran. Belum bisa dapat sampai sekarang. Sebenarnya tahun ini saya udah planning mau latihan lebih serius sih ya di awal tahun, untuk udah pakai program-program yang Hendra kasih untuk latihan-latihan maraton gitu. Cuman ya terhambat karena saya sempat cedera gara-gara skipping, dan juga
race-nya juga nggak ada gitu kan. Ya race nggak ada sih nggak masalah sih sebenarnya, masih tetap bisa dicoba. Cuman ya masih inilah kurang, ternyata kondisinya masih belum kayaknya. Saya latihan dulu deh supaya bisa dapat FM sub 330. Iya, ya, Itu mudah-mudahan aja. Oh, jadi masih banyak ya, maksudnya cita-cita ambisinya apa yang ya mudah-mudahan tahun 2021 kalau semuanya sudah pandemi udah lewat atau apa semua bisa kita rutin kayak latihan Monas lagi ya, Ensis kita balik lagi maraton di situ. Biar Klevi bisa 330. Ya. Kalau bisa 330 di Monas tuh. Wah. Nanti trailnya makin heboh nih pasti nih. Gimana, kita mau ada pertanyaan nggak dari ini nih sobat-sobat runner sekali, ada yang mau feedback atau mau ngobrol sebentar bersama Klevi? Ada? Atau ada yang mau bertanya gitu? Kok Klevi nggak mau untuk coba MSC lagi? MSC lagi. Arjuno Wilirang. Mau sebenarnya. Mau. Ya itu juga race yang saya juga tertarik sih. Saya jujur aja masih rasanya ada kayak sedikit dendam. Karena race itu bikin sakit hati beneran. Jujur saya lumayan sakit hati sama Arjuno Wilirang. Pemandangannya sih bagus banget memang waktu saya di situ. Saya spend 30 menit tuh, setengah jam lebih kalau nggak saya cuma foto-foto terus kok kesananya lagi foto-foto. Ya bagus sih. Itu juga race yang lumayan brutal sih sebenarnya. Saya dengar dari banyak orang. Jadi saya pasti bakal mau ikut lagi sih si MSC, cuman saya nggak tahu kapan. Kepingin aja. Udah. Iya. Ada apalagi yang ada tanggapan, feedback? Klevi, kayaknya dari tadi belum dibahas nih. Sebenarnya ini salah satu kelemahan saya juga selama ini, kalau race panjang, ultra, ketemu malam, apalagi 2 kali. Gimana cara ngatasin ngantuk? Gimana sih sharingnya gitu? Halo Ais. Kan kadang orang ada yang minum kopi, minum salstik yang ada kafeinnya, tapi bagi saya nggak ngaruh. Ngantuk, saya tetap aja ngantuk, tidur di jalan kayak Om Seva. Oh iya, saya tadi juga ada sebenarnya mau share juga ya tentang ngantuknya ya. Ngantuknya itu, saya pernah ngobrol juga nih, sharing-sharing sama si Mahdi. Ultra running itu sebenarnya olahraga sehat atau enggak sih? Soalnya ultra running itu sebenarnya banyak begadangnya. Kalau mau dibilang jujur-jujur, apalagi yang lebih jauh-jauh lagi, begadang terus. Cuman saya pernah dikasih tips sharing sama si Hendra juga, kalau sebenarnya itu tentang Yanis Kouros yang pelari itu, dia nguji kuatnya orang, maksudnya fitness levelnya seseorang tuh bukan dari cepetnya, lamanya apa semuanya, cuman ya bukan dari cepetnya, tapi justru dari lamanya bisa tetap wake up itu begadang. Itu lumayan menginspirasi buat saya sebenarnya. Nah, akhirnya saya pikir ya berarti saya mesti agak-agak latihan seperti begadang gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kadang saya tidurnya udah malam banget, tapi pagi-pagi saya langsung coba lari maraton. Kadang saya udah capek banget di GP, latihan sampai malam, besok pagi saya maksa saya tetap harus bangun untuk saya tetap bisa lari, paling nggak jogging, supaya saya bisa tetap bergerak. Nah, kalau tips-tips lainnya lagi, saya mungkin udah nggak terlalu bisa ngomong. Ini mungkin lebih berhubungan dengan kehidupan pribadi saya. Saya jujur aja kerjanya kan sebagai desainer. Dari zaman kuliah desain itu sering begadang. Kadang saya nggak tidur 2 hari juga pernah gitu kan kalau mau dibilang untuk ngerjain project. Jadi jujur aja saya cukup agak mengandalkan apa yang udah pernah saya rasain waktu saya itu semuanya untuk saya pakai di race-race ini gitu loh. Saya mikirnya kayak gini, dulu saya ngerjain project bisa nggak tidur sampai 2 hari.
masa race ini cuman nggak tidur sehari, saya nggak bisa sih, gitu kan. Tapi waktu di race-nya, memang ngantuk sih ya. Ais, saya pernah ngalamin waktu di yang BTS 100, itu jalannya tuh matanya emang udah ngawang, terus saya sempat ngeliat orang di tengah jalan, padahal nggak ada orang. Saya juga teriakin orangnya gitu kan, mas, jangan tengah jalan dong, gitu kan. Tapi ini agak pribadi sih ya, saya agak maksa sih sebenarnya, melekin mata, kalau udah mau ngantuk lagi melekin mata gitu kan. Kopi juga buat saya nggak terlalu ngefek lah semuanya, saya paksa saya harus tetap bisa jalan. Ini bukan tips yang sehat sih sebenarnya, ini jujur aja agak-agak nggak baik sih ya buat tubuh, cuman ya itu yang saya bikin buat tubuh saya gitu. Saya selalu percaya berdasarkan pengalaman, kalau saya sampai di titik jam 5 pagi, matahari udah mulai mau terbit, itu rasanya langsung fresh banget. Saya seperti kayak dapat tenaga kedua gitu loh. Itu yang terjadi juga di GP kemarin. Loop pertama saya cukup kencang tuh, agak-agak nggak balapan sih sebenarnya, saya di belakangnya Ando sama Suparmin. Cuman saya baru nggak juga, kok timing saya cuma 3 menit di belakangnya mereka ternyata gitu kan. Loop kedua saya agak lambat, 8,5 jam. Nah, loop ketiga tuh saya ngantuk banget. Jam 10 jam saya dapatnya. Dan sebelum loop ketiga tuh ada Hendra yang bantuin saya. Dia juga sempat ngomong nggak mau tidur dulu gitu kan. Si Hendra bilang, benernya aku punya jatah nih tidur 1 jam. Tapi masalahnya waktu itu nggak keburu gitu, nggak keburu tidur karena saya mesti dipijet, lagi dipijetin sama fisioterapisnya kan. Akhirnya ya udahlah, ini sih saya coba paksain diri untuk tetap lanjut lagi. Jadi menurut saya sih mau nggak mau sih agak maksa ya. Memang nggak terlalu benar sih itu. Cuman ini kayak Hendra bilang, lebih ke masalah mental sebenarnya. Coba aja latihan, kalau emang mau, mesti coba latihan agak-agak begadang gitu, ngerjain project mungkin, atau ada kesempatan lain bisa begadang, dicoba-cobain. Itu tipsnya paling gitu sih, Ais. Kalau dari aku, jadi agak nekat-nekatan sih sebenarnya. Audio. Cukup menjawab ya, Ais. Iya, maaf nih, ini audionya siapa nih? Syahrul, Bang William, Wahyu. Kalau bisa tolong di-mute-in ya. Ya mungkin kalau masalah tidur, juga berarti kebiasaan ya, kelas ya. Udah biasa bergadang ya. Iya. Kalau Hansis aja nggak tidur 3 hari itu katanya. Nggak masalah katanya. Nah, Clef, ada pertanyaan penting nih dari Ardinya. Mau diundang GP 300, mau nggak? Mau nemenin nggak, Hen? Pertanyaannya kan personal ini, spesifik untuk kamu. Jangan dialihkan ke orang lain. Kamu mau nggak GP 300 kalau ada tahun ini? Kalau ada tahun ini. Kalau tahun ini enggak. Kalau tahun depan iya berarti ya. Kalau tahun ini enggak. Kalau tahun-tahun selanjutnya masih mikir. 2021 ya. Masih mikir sama nunggu approval. Soalnya itu kan bakal berapa tuh, 6 hari ya? Jadi siap-siap GP 300-nya tahun depan dong ya? Waduh. Enggak, kita... Iya, bukan cari temen. Kita mikirnya itu kan, oh ini udah selesai nih. Belum, masih ada di atasnya lagi. Perjalanan itu nggak akan pernah selesai, Clef. Kan ada 125 dulu gitu loh. Kenapa nggak coba 125 dulu? Kenapa nggak langsung 300? Bisa jadi nggak ada, karena waktu itu kan ada 100 sama 300 langsung kan. Memang standarnya begitu. Habis UTMB, PTL, atau TDG gitu. Jadi habis 100, ya itu 300 di atasnya. Ya. Memang begitu. Ya, kalau masih... 100 ke 125 terlalu di. Jadi makanya ini kan kayak message aja biar disiapkan gitu loh. Jadi ditampung dulu,
biar terbentuk mindset-nya tahun depan udah siap GP 300. Nah, gitu. Ya. Belum tahu, masih dipikirin. Soalnya emang kan sempat ngobrol-ngobrol waktu itu, kepingin nyobain PTL jauh kan, Nah, mahal itu. lagi. Makanya itu daripada ikut PTL, daripada ikut TDG yang habis mahal kan, atau ikut Hong Kong for Trail, di sana kan nggak ada yang tantangannya semenarik GP dan semurah meriah GP. Itu udah kayak istilahnya lu nggak perlu mahal-mahal, lo cukup di GP aja bisa merasakan 300 kilo. Nah, menariknya seperti itu. Terus juga ini mengadakan 300 itu kan nggak gampang gitu loh. Jadi panitia itu sebenarnya sacrifice buat kalian peserta 300 itu, yang supportnya itu luar biasa demi kalian merasakan sensasinya 300 kilo. Jadi kadang kalau apa ya, kayak mau nyoba-nyoba aja nih nggak siap, kasihan mereka gitu. Jadi begitu kalau aku pikir gitu. Oh gitu. Iya, bener. Mereka tuh kalau support bener-bener mereka siapin gitu, nggak tidur 3 hari gitu. Ya benar. Ya Om Pul, masih mikir Om Pul. Buat 300. Om Pul artinya lagi ya nanti. Yang 300 Siap. kemarin kan baru sampai 200 kan, karena cuaca. Gimana Makanya Om Pul? kandidat kan Ada tanggapan? Ya masih mikir. Ya mungkin arahnya ya nantinya bakal ke sana ya. Semuanya kan pasti ke sana tuh. Oh, udah langsung di blacklist aja Om Pul. Masih mikir-mikir coba. Enggak, nanti udah disiapin. Oh. 2021 pokoknya. Aduh, mesti tanya terus sama Jaki yang udah kelar PTL nih. Sama Nanti Adi. 2021 HW, Agi, Zaki, Ozi, Clevi. Parmin sama Parmin. Nah, udah. Itu udah. Yang 100 Hensis sudah. Nah, aku 100 ya. Karena ke 300 nggak qualify gitu. Jadi belum layak lah. Belum layak. Nggak diterima. Ngeri semua orangnya. Ada Oci, Jaki, ngeri semua. Nanti kita coba undang tim Kolombia Filipina lah buat peser. Yang kemarin aja. Kalau Om Clevi balik, saya comeback nih 2021. Nah, soalnya setahu saya tahun kemarin supporting untuk WS segala macam tidak seperti yang kita lakukan. Tempat tidur bebas, segala macam gitu loh. Ada makan prasmanan. Jadi kemarin kurang greget sih kalau info dari teman-teman gitu. Makanya kalau 300 tempat tidur per kamar tuh, sendiri-sendiri tuh. Nggak boleh orang masuk. Kayak kemarin 100 kan begitu juga. Gitu. Jadi pengen nyaman lah, karena itu rekor ya. Kalau di Indonesia itu kan belum ada 300 ultra trail. Jadi itu kebanggaan sendiri sih. Makanya kalau Om Clevi 2021, saya kembali bersama tim 4. Pak Desiva segala macam. ya. Nah, mungkin kalau komen dari aku, Puls, kayak Hong Kong for Trail itu kan sebenarnya apa sih nggak disupport sama sekali, tapi medianya itu yang dibesar-besarkan itu. Nah, aku rasa GP 300 itu sendiri kalau dibandingkan dengan Hong Kong for Trail ya, mungkin lebih berat gitu. Jadi, tapi medianya yang nggak disorot, yang kurang di zoom in sehingga menarik magnet dari negara-negara di sekitarnya. Kan pernah ada orang Singapura aja yang pernah datang kan. Nah, habis itu nggak ada lagi. Mungkin teman-teman dari Malaysia aja. Jadi publikasinya itu mungkin kurang menjadi magnet buat tetangga-tetangga negara kita gitu ya, untuk datang ke sini untuk nyobain GP. Seberapa susahnya GP 100 itu. Kalau diakuin memang betul, persiapan BTS, Rinjani dan lain-lain itu lebih matang daripada GP. Karena waktu itu saya pribadi kan karyawan ya. Jadi preparation-nya itu yang kemarin 2018
itu cuman 1 bulan, beneran 1 bulan. Perizinan dan lain-lain, walaupun itu repeat ya. Tapi memang saya akuin persiapan GP itu nggak pernah lama. Karena memang keterbatasan waktu itu saya masih jadi karyawan, harus cuti tak dibayar, sampai kejadian seperti itu. Jadi teman-teman juga sama, si tim supportnya juga sama. Jadi kalau GP kan memang baru berbayar 2018 ya. Sebelumnya kan sama sekali. Jadi memang preparation-nya ya benar-benar beda dengan Rinjani. Kalau Rinjani memang enak ya. Makanya kalau ini kan udah mulai banyak finisher 100, mulai tertarik lagi sih, dan berbayarnya juga kemarin terlalu mahal menurutku karena dekat, dan itu udah loop ya. Jadi asal seperti 2018 saja saya bisa memanage seperti kemarin gitu. Jadi sebenarnya nggak usah mahal-mahal pun kita bisa. Nah, teman-teman publikasi juga sebenarnya kita udah ada. Jeleknya saya nggak pernah keluar, ikut race di luar atau komunikasi dengan RD-RD lain. Kalau si Kang Rudi atau Blinyoman atau MSC itu mereka sering keluar, jadi komunikasinya bagus. Cuman yang kemarin itu karena dari Kolombia kita sebentar, jadi tim dari Filipina tuh nggak datang. Harusnya buat Tademan Pairat. Jadi kalau kemarin ada Pairat, ada tim Kolombia dari Asia Tenggara atau Asia ya, itu lebih seru kayaknya karena mereka menjanjikan akan datengin gitu waktu itu. Nah iya, maksudku seperti itu di ATM ya, kebetulan si Pairat itu datang gitu. Jadi lebih ke publikasinya daripada preparation-nya gitu. Menurut aku preparation-nya sudah bagus, tapi publikasinya keluar itu. Misalnya ke ATM atau ada yang nulis review, ada nulis blog gitu kan. Kalau kita lihat Hong Kong Fort Trail itu kita bisa belajar dari sana, itu publikasinya tuh luar biasa gitu. Mereka hire fotografer profesional yang begitu bagus gambarnya ya. Habis itu nulis cerita di blog-blog gitu. Jadi publikasinya after the race itu aja sih yang perlu dikeluarkan gitu. Jadi bisa menjadi kayak menantang negara-negara tetangga, lo bisa nggak sih di 100 kilo paling susah di dunia? Nah, ibaratnya seperti itu. 2021 in ya, Clevi. Biar saya meeting sama HW Januari deh. Langsung nih nembak 300. Langsung ditanya lo, ini jadi nggak, tergantung lo Clev. Kalau lo nggak jadi, semuanya pada nggak punya harapan ini. Nggak punya harapan nih. Setahun nih. Hanya yang lebih kenceng dulu. Jangan. Yang sudah terbukti dong. Bukan yang lebih kenceng, nggak bener itu. Kipchoge aja nggak bisa finish di situ, Clev. Percaya deh sama gua. Nggak akan bisa dia finish di GP. Aduh. Habis Zoom live talk langsung dapat PR lo, Clev. Iya, lu mau siapa? Buktiin sama siapa? Kipchoge nggak akan bisa, kurasa. Kan yang dari luar belum pada ikut tuh. Model kayak Kilian deh. Kan pasti finish, nggak mungkin enggak. Iya, nggak usah Kilian lah. Si Pairat aja kan udah membuktikan gitu kan. Jadi sebenarnya tuh persiapannya yang kurang di kita. Kalau misalnya nyiapinnya nggak bener ya udah pasti DNF gitu kan. Persiapannya itu segimana lu mau nyiapin, karena lu serius GP 100, persiapanmu bagus, ya finish gitu. As simple as that gitu. Nah, kalau lu nyiapin GP 300, persiapannya bagus, finish juga gitu. Jadi masalahnya bukan di seberapa kenceng elunya, aku nggak setuju gitu. Jadi banyak yang lebih kenceng dari elu, GP 50 aja nggak finish. Bisa dibuktikan gampang gitu. Jadi masalahnya bukan masalah speed, masalah mental dan masalah strength kalau aku bilang ya. Jadi Jadi physical itu udah nggak kepake di GP. Maksudnya speed itu lo mau kenceng, mau larinya bagus, mau flownya bagus, kagak ngaruh itu. Itu yang lo hadapin batu. Ini in kan 2021 sekali lagi. Gimana, Clev? Ini ditanya 3 kali loh. Ini pertanyaan final. Sekarang nih, ini kan perlu perbincangan dulu. Clevi goes to GP 300. Gaspol. Kita juga punya rumah tangga. Oh, Waduh.
Rumah tangga. Saya satu keluarga ke GP soalnya. Sama rumah tangga juga kita. Lu tinggal datang, tinggal lari aja susah. Kita juga, Lu kan kita nyiapinnya juga. setahun loh. Hah? Gue siapin setahun dari Januari. Nah, iya. Izin tata November tinggal- sampai Desember ini. Lu tinggal datang Iya kan? aja lari susah amat. 6 hari. Langsung saya chatting Kang Hendra benar malam ini. 6 hari. Ya, ini bukannya mau lanjut session, kok jadi sessionnya nungguin Ini dia sessionnya, ya, ini session Clevy nih Ini session semua. Clevy. Iya, kali ini Nih. session Clevy. Abis ini Tuh netizen semua udah pada. ini pada nungguin. Kalau lu nggak bilang iya, kita nggak selesai-selesai nih. Tuh, itu udah Clevy goes to GP 300 tuh semua. Tuh, kan? Tapi ya, ini nggak tahu kedepannya gimana latihannya ke gunung. GP-nya aja belum buka. Loh, Gimana enggak, mau sekarang latihan? ini kan sekarang ada yang serius mau support. Kayak aku waktu RTC kan ada serius nawarin nih. Nah, elunya gimana? Tertarik atau enggak? Itu dulu gitu. Jadi nggak perlu mau atau enggak dulu deh. Coba tertarik atau enggak lu kalau GP 300 ada tahun depan gitu. Oh, Nah, tertariknya ya. Cocok tuh pertanyaannya. Nah, iya kan? Tertarik sih. Kalau Tertarik ya? Tertarik ditanya sekarang ya ada tertariknya ya. Tapi Nah, tertarik Om. Udah, kita Tarik. lanjut Oke. tahap kedua ya. Saya Mas chatting Kang ngebayanginnya Hendra. berat sih. Tertariknya bulan apa, Zoom-nya Claire? udah selesai. Tertariknya bulan apa? 125 aja belum tahu sanggup atau enggak. 125 aja belum tahu sanggup atau enggak. Urutannya itu 100 kilo, 100 mile sama 300. Di mana-mana itu gitu. Nggak ada trail itu Ya. 200, Claire. UTMB, PTL. Lu ikutin dong standar UTMB. CCC. UTMB kan udah lulus. Udah, 100 GP kan BTS. UTMB Iya. levelnya. BTS udah kan, BTS 100 miles, GP 100. Iya. Nah udah, lanjutannya habis UTMB itu nggak ada 200, adanya 300 PTL. 300, betul. Sama, kita tuh selalu ngikut UTMB standarnya. Fisiknya masih berat. Tertarik aja tapi fisiknya nggak tahu. Paling ya latihan. Nah, kalau inspirasinya itu ya, kalau menurut aku itu inspirasinya tuh di Hong Kong Fort Trail gitu. Jadi Hong Kong Fort Trail itu lu nggak disiapin apa-apa, tapi setiap tahun orang dari negara manapun mau datang. Kenapa? Karena ya itu tadi, lu mesti pengen dulu namatin 300, karena lu pengen banget, jadi persiapannya mesti serius. Lu nanti kita siapin di Hong Kong Fort Trail gitu. Habis itu belum ada orang Indonesia yang finish di sana masalahnya. Itu aja. Jadi kalau ada orang Indonesia yang finish GP 300, mungkin ya kita dukung untuk ke Hong Kong Fort Trail gitu, menjadi orang Indonesia pertama yang finish di Hong Kong Fort Trail. Wih, masuk TV One ntar. Harapannya seperti itu. Ya kan? Belum ada orang Indonesia yang lulus Hong Kong Fort Trail gitu. Ini kan sesuatu yang menjadi masalah buat kita. Datanya Mahdi ya kemarin ya. Hong Kong Fort Trail, Fairat aja belum finish kan? Oh, udah. Kalau Fairat udah finish. Hah? Udah. Bukannya DNF kemarin? Ya, sebelum itu kan udah. Hong Kong Fort Trail itu sangat kejam Sebelum sekali. 300 kilo, 60 jam. Itu paling kejam di dunia ya, count of time-nya ya. SM-nya 3 kan, Fairat? Enggak, jadi itu kan bukan masalah speed lagi gue bilang kan. Jadi masalah mental aja, lu mau atau enggak dulu gitu. Karena dari situ, nah lu mulai nyiapin gitu. Pelan-pelan. Tertarik aja ngomongnya, cuman Oke. pasti terus sampai Nah, ke udah titik Om, tertarik. Nanti Udah pakai tarik tinggal ya. tinggal bulannya aja. Ingin ke titik-titik itu juga, cuman kan ya kita lihat-lihat level fisik juga, kira-kira gitu. Kalau prefer bulan mau bulan apa? Loh, ngomongnya kan baru tertarik. Gimana? Kalau yang bulannya apa? Oh, William Binjai tertarik juga tuh, ada William. Wah. Atau William mau Oji, juga. Oji ditanya juga, Ozi kan ikut Ada juga William nih. Binjai, ada. Ada komen nggak Ozi? Master Fozi. Osi udah in kemarin. Dia udah mau. Oh, tinggal Clevy aja jadi ya. Iya, makanya kan Ozi pengen
finisher 100 itu ngumpul, reunian di 300. Oh. Gitu. Ada Jaki Jadi, dong. iya, Jaki, Kang Hendra, Agi, Alan aja mau masuk lagi kan. Gitu. Nanti yang kemarin Grand Slam dari Malaysia juga kita undang. Feel free aja, jadi pada datang. Oh, ada Rahmat. Iya. Udah, topiknya selesai. Jadi ketok palu ya, ketok palu nih. Yang nanya-nanya. Tidur nggak tadi udah ngomong ya? Nggak sempet tidur. Planningnya mau tidur tapi nggak sempet tidur. Kang Oci. Itu juga tuh, yang sempet tidur berarti kan lebih kenceng tuh. Sebenarnya. Si Madi nanya. Nanya Jadi sepatu. Sepatu. Tadi udah. Kayaknya tinggal yang belum cerita recovery deh. Recovery-nya makan tidur. Apa gimana tuh? Recovery setelah atau pas di recovery? Setelah kali. Setelahnya ya? Setelahnya ya tidur. Oh, setelahnya masih pulang dulu ya nyetir. Balas tidur. Tidur dulu kok. Tidur dulu. Iya. Oke, Klevi, makasih banget ya. Jadi kita sudah mendengar semua sharing ya Klevi sampai semuanya kayaknya udah terrangkum gitu ya. Dan terakhirnya ketok palu Klevi GP 300 tahun depan. Tenang. Klevi mentalnya oke banget, keren banget ini pasti. Kita semua mensupport Klevi goes to GP 300. Baik, apa? Enggak, itu waktunya terambil. Mohon maaf. Waktu apa nih? Waktu sessionnya. Oh, enggak. Emang hari ini adalah session khusus sharingnya Klevi. Oke, teman-teman semua, makasih banget ya. 2 jam loh kita malam ini, tapi nggak berasa banget karena ini benar-benar experience sharing yang siapa lagi yang share finish 100 kalau bukan Klevi. Ya, ini benar-benar kita. Ada Oci. Ada Oci. Oke, nah sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya seperti biasanya ya, boleh ya videonya kita on-kan. Iya. Makasih banget nih kebersamaan kita nih ya, dan seperti biasanya nanti tiap 2 minggu kemudian kita tetap akan ada smart running session kita untuk episode ke-6-nya, jadi nantikan untuk 2 minggu kemudian. Oke, ini layar pertama nih, udah pada on. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, saya coba ke layar kedua. Oke, ini banyak belum buka nih. Kang Eri mana? Si Huizen mana? Belum dinyalakan. Yuk, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi dengan demikian berakhir selesai episode ke-5 kita untuk Smart Running Series. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kita di 2 minggu kemudian. Terima kasih Klevi, makasih Hendra. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam semuanya. Semuanya. Klevi, Hensis, Cepolni. Terima kasih. Terima kasih. Bye.